Mertua dengan bangga memperkenalkan gundik suami padaku. Setelah kuungkap bahwa aku kepala perusahaan, dia langsung menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Bau masakan rumahan, aroma ikan goreng dan tumis kangkung memeluk erat ruang keluarga yang hangat, namun sedikit usang. Di sana, Anya berdiri, tangannya sibuk mengaduk adonan tepung untuk membuat bakwan jagung kesukaan suaminya, Reno. Rambut hitamnya dikuncir sederhana, kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya, menyamarkan sepasang mata tajam yang seolah menyimpan ribuan rahasia. Penampilannya, dengan kaos katun polos dan celana kain rumahan, benar-benar tampak seperti seorang istri biasa yang bahagia dengan rutinitas domestiknya. Namun, di balik dapur yang damai itu, ponsel Anya bergetar tanpa henti di atas meja konter. Nama kontak yang muncul, asisten pribadi, utama. Anya bergegas mencuci tangannya, mengelapnya cepat, dan mengangkat panggilan itu. Suaranya otomatis merendah, hampir berbisik. Halo, Risa? Ya, aku sedang di rumah. Bisiknya, matanya melirik ke jam dinding yang menunjukkan pukul 5 sore. Sebentar lagi Reno, suaminya, akan pulang. Tadi kau bilang ada perkembangan tentang PT Cakrabuana? Apa laporannya sudah lengkap? Suara di seberang telepon terdengar profesional dan cepat. Nyonya CEO, semua data due diligence sudah final. Keuangan PT Cakrabuana, tempat Tuan Reno bekerja, menunjukkan tren stagnan dan memerlukan suntikan modal besar. Mereka benar-benar target akuisisi yang sempurna untuk Aurora Group. Anya menarik napas panjang, senyumnya menghilang, digantikan oleh garis serius yang tegas. Bagus. Aku ingin meeting pra-akuisisi besok pagi. Siapkan tim legal dan tim keuangan terbaik. Dan Risa, jeda Anya, ia menjauhkan ponselnya sebentar untuk memastikan tidak ada suara lain yang mendengarnya. Pastikan semua jejak hubunganku dengan Aurora Group tetap tersembunyi dari publik, terutama dari keluargaku. Siap, Nyonya CEO. Rahasia Anda aman. Tapi, apakah Anda yakin ingin melanjutkan rencana akuisisi ini? Mengingat Risa ragu-ragu. Lanjutkan, potong Anya dingin. Ini adalah urusan bisnis, Risa. Dan aku tidak akan mencampur adukannya dengan masalah pribadi. Meskipun masalah pribadi ini yang mendorongku untuk segera menyelesaikannya. Aku ingin melihat bagaimana mereka semua bereaksi setelah akuisisi ini diumumkan. Aku sudah terlalu lama memakai topeng kesederhanaan ini. Ia menutup telepon dan kembali ke dapur. Wajahnya kembali dihiasi senyum lembut. Ia adalah Anya Maharani, CEO rahasia dari Aurora Group, sebuah perusahaan holding multinasional yang bergerak di bidang teknologi dan properti. Kekayaan dan pengaruhnya adalah lautan luas, sementara ia memilih untuk berlayar dengan perahu kecil bernama kesederhanaan. Ia melakukan ini untuk menguji cinta Reno, suaminya, sekaligus untuk menghindari hype dan intrik dunia sosialita Jakarta yang ia benci. Namun, keputusannya ini justru menjadi bumerang yang melukai hatinya. Terdengar suara kunci diputar. Reno masuk. Sosoknya gagah, mengenakan kemeja rapi yang baru saja dilepas dasinya. Dia adalah pria yang ambisius, mendambakan status, dan sangat peduli pada penampilan. Begitu melihat Anya di dapur, ekspresinya langsung berubah, senyumnya menipis. Pulang, Mas. Sudah aku siapkan makan malam. Bakwan jagung kesukaanmu, sambut Anya riang, menghampiri Reno dan mencoba mencium pipinya. Reno, yang kini menjabat sebagai manajer senior di PT Cakrabuana, sedikit mundur. Terima kasih, tapi aku harus mandi dulu. Dan Anya, tolong, tidak bisakah kau pakai pakaian yang sedikit lebih layak saat menyambutku? Aku baru saja bertemu dengan klien penting, dan aroma dapur ini menempel di kemejaku. Kata-katanya terasa seperti pisau tumpul yang menusuk perlahan. Anya menarik tangannya, senyumnya sedikit getir. Maaf, Mas. Aku hanya ingin menyiapkan makan malam sebelum Bu Ratna datang. Ah, ya. Ibu, Reno terdengar lebih bersemangat. Ibu bilang akan mampir.
Beliau baru saja pulang dari acara sosialita bersama teman-temannya. Beliau pasti akan membawa sesuatu yang berkelas. Reno sengaja menekankan kata berkelas. Dan Anya mengerti bahwa kata itu adalah pujian terselubung yang sekaligus merupakan sindiran untuknya. Bu Ratna, ibu mertua Anya, adalah tokoh sentral dalam penderitaan batin Anya. Bu Ratna adalah seorang wanita sosialita parubaya yang sangat menjunjung tinggi status dan penampilan lahiriah. Baginya, pernikahan adalah urusan bisnis dan penampilan. Ia tidak pernah menerima Anya. Tidak lama kemudian, bel rumah berbunyi. "Pasti ibu," kata Reno, melangkah cepat menuju pintu, seolah ingin menyambut berlian yang baru ditemukan daripada sekadar ibunya. Benar saja, Bu Ratna masuk dengan taileur mahal, rambut tersanggul rapi, dan menenteng tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan gaji Anya selama setahun. Matanya yang tajam langsung menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada dekorasi ruang tamu yang ia anggap terlalu sederhana, sebelum akhirnya menatap Anya. "Oh, kau di sini, Anya. Tentu saja, di mana lagi kau akan berada selain di dapur?" Sapanya, nadanya datar dan meremehkan, seolah berbicara dengan pembantu rumah tangga. "Selamat datang, Bu. Mau minum apa?" tanya Anya sopan, memaksakan senyum. Bu Ratna mendengus, duduk di sofa dengan hati-hati seolah takut sofa itu akan menularkan kemiskinan padanya. "Tidak usah, ibu tidak akan lama. Ibu hanya mampir untuk memastikan Reno sudah makan dengan benar, dan membicarakan hal penting." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. "Reno, nak, lihat ini. Ini adalah arloji yang ibu belikan untukmu. Tadi ibu bertemu dengan Tuan Dano, direktur keuangan perusahaanmu, dan dia bilang kau pantas mendapatkan penampilan yang lebih meyakinkan. Arloji yang kau pakai itu terlalu biasa. Kau harus mulai berinvestasi pada simbol status." Reno langsung berbinar-binar. "Wah, terima kasih, Bu. Ini pasti mahal sekali." "Tentu saja mahal, nak. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita adalah kelas atas." Ibu benar-benar tidak mengerti mengapa Anya tidak pernah peduli dengan semua ini. "Kau itu istri seorang manajer senior, Anya. Kau hanya mengenakan kaos lusuh itu. Gaji suamimu itu sekarang sudah jauh di atas gajimu yang hanya sebagai asisten administrasi biasa di kantor kecil itu, kan?" Anya diam. Kata asisten administrasi biasa terasa seperti cambukan dingin di pipi. Itu adalah identitas palsu yang ia ciptakan, sebuah perisai yang seharusnya melindunginya, tetapi kini menjadi pedang yang digunakan untuk menyakitinya. "Saya hanya nyaman berpakaian begini, Bu. Yang penting pekerjaan saya selesai," jawab Anya lembut, menahan emosinya agar tidak meledak. Bu Ratna tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan kawat baja. "Selesai? Pekerjaan apa yang bisa kau selesaikan, nak? Paling-paling hanya membuat kopi dan menyalin dokumen. Kau itu tidak punya visi besar. Kau hanya menghambat karir Reno. Lihatlah dirimu, Reno. Istrimu tidak bisa membantumu melangkah lebih tinggi." Ibu jadi malu saat reuni. Semua istri rekan-rekan suamiku adalah wanita karir, sosialita, atau setidaknya pengusaha sukses yang cantik jelita. Perkataan itu membuat hati Anya nyeri. Namun ia teringat email penting di ponselnya. Rapat akuisisi perusahaan pilihan, PT Cakrabuana, Senin jam 10 pagi. Ia memutuskan untuk memberi sedikit umpan. "Ngomong-ngomong soal perusahaan, Bu, kantor saya, tempat saya menjadi asisten administrasi biasa, sedang dalam proyek besar. Mereka sedang mencari perusahaan untuk diakuisisi. Kabarnya perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan properti. Namanya PT Cakrabuana." Ekspresi Bu Ratna dan Reno langsung menegang. "PT Cakrabuana? Itu tempat aku bekerja," seru Reno, terkejut. "Kau yakin? Jangan bercanda, Anya. Kantor kecilmu itu mana mungkin bisa mengakuisisi Cakrabuana. Kita ini perusahaan besar, salah satu yang tertua di Jakarta." "Saya hanya mendengar selentingan, Mas. Tapi dari nada bicara atasan saya, sepertinya mereka serius. Perusahaan yang mau mengakuisisi ini benar-benar raksasa, Mas. Mereka adalah Aurora Group."
Anya menyebut nama perusahaannya sendiri dengan nada datar, mengamati reaksi mereka berdua. Reaksi Bu Ratna lebih dramatis. Omong kosong. Kau pasti salah dengar. Aurora Group itu perusahaan multinasional, salah satu yang terkaya di Asia. Mana mungkin asisten administrasi sepertimu tahu rencana sebesar itu? Kau hanya ingin membuat kami terkejut, kan? Sudah, lupakan. Lebih baik kau siapkan teh untuk ibu, dan jangan membahas hal yang tidak masuk akal. Bu Ratna menepis kekhawatiran itu dengan jijik, tetapi terlihat ada gurat kecemasan tipis di matanya, yang dengan cepat ia tutupi dengan kesombongan. Anya tersenyum tipis. Sempurna. Mereka tidak percaya. Mereka masih menganggapnya remeh. Mereka tidak tahu bahwa Aurora Group adalah perpanjangan tangannya, bahwa PT Cakra Buana sebentar lagi akan menjadi miliknya, dan nasib Reno kini ada di tangannya. Baik, Bu. Saya siapkan tehnya, kata Anya. Suaranya kembali lembut dan patuh, seolah topeng kesederhanaannya sudah kembali terpasang sempurna. Saat Anya menuju dapur, Bu Ratna berbisik pada Reno. Nak, kau dengar itu? Omong kosong yang tidak jelas. Ini menunjukkan betapa polosnya istrimu, tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Besok, lusa, ibu akan kenalkan kau pada Aisyah. Dia adalah model, sosialita, dan ayahnya punya koneksi yang sangat kuat. Dia adalah wanita yang pantas bersanding denganmu, bukan si lugu ini. Reno mengangguk pelan, matanya menatap pintu dapur yang tertutup, di mana Anya sedang membuatkan teh. Ada sedikit keraguan di hatinya, tetapi ambisinya lebih besar dari kesetiaannya. Ia ingin naik jabatan, ia ingin status, dan ia percaya Bu Ratna benar. Anya adalah jangkar yang menahannya, sementara wanita lain adalah sayap yang akan membawanya terbang. Anya, yang sebenarnya mendengar seluruh percakapan itu dari balik pintu dapur, mengepalkan tangannya di balik celemek. Matanya yang tadi lembut kini memancarkan api tekad. Baiklah, Mas Reno. Kau menginginkan sayap untuk terbang. Aku akan memberikannya. Tapi bersiaplah, karena sayap yang akan kau dapatkan adalah sayap yang akan membawamu ke puncak penyesalan. Bisik Anya pada dirinya sendiri, sebuah janji yang ia ukir dalam hati. Malam itu, di balik aroma masakan rumahan yang tenang, sebuah rencana besar telah dimatangkan. Rumah Reno dan Anya tampak sedikit lebih ramai dari biasanya. Lampu kristal sederhana yang jarang dinyalakan kini bersinar terang, memantulkan cahaya pada deretan makanan ringan dan minuman yang tertata rapi di ruang tamu. Ini adalah pesta kecil perayaan kenaikan jabatan Reno menjadi manajer senior, sebuah pencapaian yang seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi bagi Anya, rasanya seperti lonceng peringatan yang berdentang keras. Anya mengenakan gaun selutut berwarna navy yang sopan dan minimalis. Ia sudah berusaha sedikit berdandan seperti permintaan Reno, namun tetap mempertahankan aura kesederhanaan. Ia menyambut para tamu dengan senyum ramah, sementara matanya sesekali menangkap bisik-bisik yang tertuju padanya. Bu Ratna, ibu mertuanya, menjadi bintang utama malam itu. Ia bergerak lincah di antara para tamu, memperkenalkan Reno dengan bangga, namun selalu melupakan Anya di sudut ruangan. Jika terpaksa memperkenalkan menantunya, Bu Ratna akan melakukannya dengan nada yang terdengar seperti permintaan maaf terselubung. Ah, ini istri Reno, Anya, kata Bu Ratna kepada Nyonya Haris, istri seorang direktur perusahaan properti. Dia bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah kantor kecil. Sibuk sekali di rumah, makanya penampilannya begini. Hehe. Nyonya Haris memandang Anya dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik, yang membuat Anya merasa seperti sepotong kaca yang sedang dinilai harganya. Oh, begitu ya, Bu Ratna. Suaminya sudah tinggi sekali jabatannya, tapi istrinya masih, ya ampun. Nyonya Haris menimpali dengan senyum penuh arti yang terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan terbuka. Anya hanya bisa tersenyum tipis. Dadanya terasa sesak oleh kepalsuan yang harus ia tanggung. Ia bisa saja membalikkan keadaan saat itu juga. Ia bisa saja memperkenalkan dirinya sebagai pemilik Aurora Group yang kekayaannya mampu membeli 10 perusahaan suami Nyonya Haris. Tapi ia menahan diri. Ia sedang memainkan permainan yang sulit, dan kesabaran adalah kunci emasnya. Reno, yang melihat interaksi itu, berjalan mendekati Anya dengan wajah tidak senang. Ia menarik Anya ke sudut ruang makan,
menjauh dari keramaian. Anya, bisakah kau setidaknya sedikit berusaha? Bisikan Reno terdengar tajam. Aku sedang membangun jaringan malam ini. Semua orang penting ada di sini. Kenapa kau harus membuatku malu dengan penampilanmu yang begitu kontras dengan yang lain? Kata kontras itu terasa menusuk sampai ke ulu hati. Anya menatap Reno, suaminya, pria yang ia cintai. Ia melihat kilatan ambisi di mata Reno. Ambisi yang perlahan mulai menggerus integritas dan kasih sayangnya. Mas, aku sudah memakai gaun terbaik yang aku punya. Aku sudah memasak semua hidangan di sini, memastikan semuanya berjalan lancar. Apalagi yang kau inginkan dariku? Aku datang sebagai diriku sendiri. Mas, balas Anya, suaranya berusaha tenang. Itu masalahnya. Dirimu yang sekarang tidak cukup. Istri Direktur Surya itu punya butik ternama. Istri manajer Bima itu seorang influencer sukses. Mereka semua membawa nilai tambah pada karir suaminya. Kau hanya memberiku status suami dari asisten administrasi yang lugu. Aku butuh seseorang yang bisa mengangkat derajatku. Anya, bukan yang membuatku harus menjelaskan profesimu setiap kali. Tutur Reno, nadanya kini terdengar frustrasi dan egois. Anya menahan air mata yang hampir jatuh. Ia teringat betapa tulusnya ia saat memutuskan untuk merahasiakan identitasnya. Ia hanya ingin dicintai karena dirinya, tanpa embel-embel kekuasaan dan harta. Tapi kini, penampilannya yang sederhana justru disalahartikan sebagai kelemahan dan beban. Jadi, kau merasa malu padaku, Mas? Tanya Anya, suaranya bergetar. Reno terdiam sejenak, menghindari tatapan mata Anya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin kita berdua lebih maju. Dengarkan ibu. Ibu ingin yang terbaik untuk kita. Tepat saat itu, Bu Ratna mendekat, membawa segelas anggur dan senyum penuh kemenangan. Di belakangnya, berdiri seorang wanita muda yang cantik, berambut panjang terurai, dengan gaun mewah yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Dia adalah Aisyah. Nah, Reno, ini dia, Aisyah. Ingat yang ibu ceritakan kemarin? Aisyah ini anak dari Tuan Adipati. Beliau punya banyak koneksi di dunia properti. Aisyah ini model, sosialita, dan dia baru saja pulang dari Paris. Dia akan membantumu membangun jejaring kelas atas, kata Bu Ratna, matanya bersinar penuh rencana jahat. Bu Ratna sengaja membawa Aisyah, seorang wanita yang secara de facto sudah menjadi gundik Reno, ke pesta itu, murni untuk mempermalukan Anya di depan umum. Aisyah mendekat, senyumnya dingin, dan menjabat tangan Reno dengan cara yang terlalu akrab, seolah-olah merekalah sepasang kekasih yang sah. Ia kemudian melirik Anya, dan senyumnya melebar, menampilkan simpati palsu yang menusuk. Oh, Anda Nyonya Reno? Salam. Kenal. Saya Aisyah. Bu Ratna banyak bercerita tentang Anda. Anda pasti sangat lelah mengurus rumah dan pekerjaan Anda itu ya? Kata Aisyah, dengan nada yang menyanjung sekaligus merendahkan. Ia sengaja mengesankan bahwa pekerjaan Anya tidak penting. Bu Ratna menyambar, tentu saja lelah. Tapi Aisyah berbeda. Dia wanita modern, sangat pintar membangun koneksi, dan sangat pandai membawa diri. Reno, kau harus banyak belajar dari Aisyah tentang bagaimana bergaul di kalangan atas. Anya, yang selama ini menahan diri, merasakan darahnya mendidih. Ia tahu ini adalah taktik intimidasi yang dirancang oleh ibu mertuanya. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Ia harus tetap tenang, bagaikan samudera yang menyembunyikan badai di kedalamannya. Terima kasih atas pujiannya, Bu Ratna. Dan Nona Aisyah, kata Anya, suaranya kini terdengar lebih mantap. Saya memang lelah. Tapi tidak ada yang lebih melelahkan daripada harus terus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri saya hanya untuk menyenangkan orang lain. Aisyah tersentak sedikit. Reno dan Bu Ratna saling pandang, terkejut dengan nada bicara Anya yang tiba-tiba lebih berani. Apa maksudmu, Anya? Tanya Reno. Maksudku. Anya tersenyum lagi, senyum yang kali ini terasa seperti teka-teki yang menantang. Saya tahu persis siapa saya. Dan saya tahu persis apa yang saya kerjakan. Mengenai koneksi, Bu Ratna, Mas Reno, percayalah, koneksi saya mungkin jauh lebih luas dari yang kalian bayangkan. Dan saya tidak perlu bergaun mewah untuk menunjukkannya.
Bu Ratna langsung tertawa keras. Tawa mengejek yang menarik perhatian beberapa tamu. Hentikan omong kosongmu. Anya, koneksi? Kau kenal siapa? Pak RT? Kau hanya asisten administrasi. Jangan sok tahu. Kau hanya cemburu melihat Aisyah yang berkelas. Aisyah mengangguk setuju, menikmati drama itu. Benar, Mbak Anya. Di dunia bisnis, koneksi itu segalanya. Dan Anda harus tahu tempat Anda. Anya memandang mereka bergantian, membiarkan keangkuhan mereka mencapai puncaknya. Di benaknya, ia mengingat perintah yang ia berikan kepada asistennya pagi tadi. Percepat due diligence dan siapkan meeting dengan PT Cakra Buana. Aku ingin mereka segera tahu siapa aku yang sebenarnya. Baiklah, Bu Ratna. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang benar-benar tahu tempatnya. Balas Anya, tatapannya menyiratkan janji yang mengerikan. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju teras belakang, meninggalkan Bu Ratna, Reno, dan Aisyah yang terkejut dengan keberaniannya. Saat di teras, Anya mengeluarkan ponselnya. Ia membuka email. Aurora Group, persiapan final akuisisi PT Cakra Buana. Jadwal meeting konfirmasi CEO Senin pagi. Ia menatap langit malam. Rasa sakit hatinya kini bercampur dengan tekad baja. Ini bukan lagi tentang membuktikan cinta Reno, tetapi tentang menegakkan harga diri dan mengajarkan mereka bahwa meremehkan seseorang hanya berdasarkan penampilan adalah kesalahan fatal. Ia menghubungi Risa, asisten pribadinya. Risa, ubah rencana. Aku ingin semua pihak yang berkepentingan di PT Cakra Buana, termasuk Reno, hadir dalam rapat final. Pastikan berita rencana akuisisi ini mulai bocor besok pagi di internal Cakra Buana. Tapi jangan sampai mereka tahu siapa pengakuisisinya. Biarkan mereka panik dulu. Siap, Nyonya CEO. Rencana akan dilaksanakan sesuai perintah. Selamat malam, jawab Risa, tanpa bertanya. Anya mengakhiri panggilan. Ia kembali masuk, senyumnya kini terlihat damai, seperti air yang tenang sebelum badai. Ia melihat Reno tertawa bersama Aisyah dan Bu Ratna. Tawa mereka terdengar hampa di telinganya. Kau akan melihatnya, Mas Reno. Kau akan melihat harga dari keserakahan dan kesombongan yang kalian banggakan itu. Dan harga itu akan sangat mahal, bisik Anya. Ia berjalan ke dapur, mengambil kunci mobilnya. Ia harus segera ke apartemen rahasianya, tempat ia menyiapkan siasat pamungkas yang akan mengguncang seluruh kehidupan mereka. Rencana besar telah dimulai. Pesta kecil itu telah menjadi panggung perpisahan, tanpa mereka sadari. Udara pagi di rumah Anya dan Reno terasa dingin dan canggung. Sisa ketegangan dari pesta perayaan kenaikan jabatan semalam masih terasa pekat. Reno bangun lebih lambat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena pertarungan batin antara ambisi yang ditanamkan ibunya dan sisa-sisa kesetiaan pada istrinya. Anya sudah selesai dengan tugas-tugas paginya. Ia kini duduk di meja makan, membaca sebuah majalah bisnis dengan sampul buram. Sengaja ia biarkan sampul itu terlihat usang agar sesuai dengan peran asisten administrasi biasa yang ia lakoni. Padahal, isi majalah itu membahas tuntas tentang strategi akuisisi yang sedang ia persiapkan. Reno keluar dari kamar, sudah berpakaian rapi, namun pandangannya menghindari Anya. Ia mengambil roti panggangnya dengan tergesa-gesa. Kau terlihat tegang. Mas, ada masalah di kantor? Tanya Anya, nadanya lembut, seperti air sungai yang mengalir pelan. Reno mendengus. Bukan masalah, hanya tekanan. Setelah naik jabatan, tanggung jawabku semakin besar. Aku harus bisa tampil meyakinkan di depan klien-klien besar. Dan omongan ibu semalam itu benar, Anya. Penampilanku harus berbicara lebih keras daripada kata-kataku. Oh, kau bicara soal penampilan. Aku tahu. Anya tersenyum misterius. Ia kemudian mengambil sebuah kotak kecil berwarna hitam beludru dari saku celemeknya. Ia meletakkannya di depan Reno. Ini hadiah untuk kenaikan jabatanmu. Aku ingin kau tahu, aku bangga padamu. Reno menatap kotak itu dengan curiga. Apa ini? Jangan aneh-aneh, Anya. Uang gajimu pas-pasan. Jangan memaksakan diri membelikan aku hadiah murahan atau berutang. Perkataan Reno itu menampar telinga Anya.
Ia adalah CEO yang bisa membeli seluruh toko jam tangan mewah di Jakarta. Namun suaminya meragukan kemampuannya membeli sebuah hadiah kecil. "Buka saja, Mas," ujar Anya, menantang. Dengan sedikit ragu, Reno membuka kotak beludru itu. Di dalamnya, terbaring sebuah jam tangan Omega Seamaster, dengan bezel keramik hitam dan tali baja yang mengkilap elegan. Jam tangan yang harganya bisa membeli sebuah sepeda motor baru. Reno terdiam. Matanya membesar. Ia tahu persis merek dan model jam itu. Ini bukan jam tangan biasa. Ini adalah simbol status yang diidam-idamkan banyak pria di kantornya. Ini asli?" tanya Reno. Suaranya tercekat antara rasa kagum dan syok. Ia memegang jam itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah kristal yang mudah pecah. "Tentu saja asli, Mas. Aku membelinya di butik resminya. Aku sudah menabung cukup lama untuk ini," jawab Anya, meskipun kata menabung itu hanyalah kiasan manis untuk menggunakan kartu kredit perusahaan tanpa batas. Keterkejutan Reno segera berganti menjadi kecurigaan, sebuah racun yang lebih mematikan daripada kebohongan. "Tabungan? Berapa sih gajimu sebagai asisten administrasi?" 4 juta? 5 juta? Jam ini harganya berkali-kali lipat dari itu. "Anya, jujur padaku. Kau dapat uang dari mana? Kau pasti berutang. Atau lebih buruk, kau melakukan hal yang tidak-tidak di kantor kecilmu itu," tuduh Reno. Nada bicaranya meninggi. Rasa kagumnya langsung menguap, digantikan oleh prasangka buruk yang menusuk. Anya merasakan sakit yang tajam di dada. Ia memberikan hadiah tulus, tetapi yang ia dapatkan adalah tuduhan dan penghinaan. "Aku menabung, Mas. Aku melakukan pekerjaan sampingan juga. Kenapa kau harus selalu berpikir negatif? Kenapa kau tidak percaya bahwa aku bisa memberikan yang terbaik untukmu?" "Aku percaya, tapi ini tidak masuk akal." Reno meletakkan jam itu kembali ke dalam kotaknya, seolah benda mahal itu kini menjadi bara panas. "Aku tidak mau tahu. Aku tidak akan memakai ini. Kalau ibu tahu, beliau pasti akan berpikir kita berutang banyak dan aku akan kehilangan muka di kantor. Bawa ini kembali, jual saja, dan bayar utang-utangmu. Aku tidak butuh hadiah yang membuatku terlihat berpura-pura kaya." Bu Ratna, yang kebetulan masuk tanpa mengetuk, langsung mendengar pertengkaran itu. Matanya langsung tertuju pada kotak hitam beludru di meja. "Astaga, jam tangan itu. Dari mana kau dapatkan benda mahal itu, Anya? Jangan-jangan kau mencurinya dari kantormu? Atau kau mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak benar?" cecar Bu Ratna, wajahnya memerah karena marah dan khawatir status. "Saya membelinya, Bu. Dengan uang saya sendiri." "Untuk Reno," jawab Anya. Kini suaranya terdengar dingin. Ia lelah menjelaskan. "Membeli? Kau pikir ibu bodoh? Gajimu itu hanya seujung kuku gajinya Reno. Kau pasti berutang pada rentenir. Reno, buang jam ini. Kau tidak butuh gaya-gayaan tidak jelas yang didapatkan dengan cara curang. Ini memalukan." Bu Ratna meraih kotak itu, hampir melemparnya ke tempat sampah. Reno, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali ibunya, setuju. "Ibu benar. Aku tidak mau memakainya. Anya, aku tidak butuh jam mahal ini. Aku butuh istri yang bisa memberiku koneksi, bukan komplikasi keuangan." Anya melihat kejamnya pandangan mata Reno. Kecewa adalah pedang bermata dua yang ia rasakan. Ia mengambil kotak jam tangan itu kembali, memegangnya erat-erat, seolah memegang sisa-sisa harapan yang hancur. "Baiklah, Mas. Aku mengerti," kata Anya, suaranya tenang, yang justru membuat Reno dan Bu Ratna sedikit gentar. "Aku akan membawa jam ini kembali. Dan aku pastikan, aku tidak akan membuatmu malu lagi di depan rekan-rekanmu." Perkataan Anya itu memiliki dua makna yang berbeda. Di telinga Reno dan Bu Ratna, itu berarti Anya menyerah dan kembali ke perannya yang pasif. Namun, bagi Anya sendiri, itu berarti permulaan dari skenario penghancuran yang ia susun. Setelah Reno dan Bu Ratna pergi, Anya kembali ke dapur. Ia mengeluarkan ponselnya lagi. "Risa, aku ingin kau jual kembali jam tangan Omega ini. Uangnya donasikan ke panti asuhan atas nama anonim," perintah Anya kepada asisten pribadinya.
Dan satu hal lagi. Aku ingin kau hubungi Direktur Utama PT Cakra Buana hari ini juga. Bukan Senin. Aku ingin sedikit mempercepat permainan. Tapi Nyonya CEO, itu akan melanggar protokol waktu yang sudah kita tetapkan. Ujar Risa, terdengar ragu. Aku tahu. Tapi suamiku baru saja menuduhku mencuri dan berutang padahal aku memberinya hadiah dari hatiku. Kesabaranku sudah habis. Aku ingin mereka segera merasakan konsekuensi dari lidah tajam mereka. Katakan pada Direktur Cakra Buana bahwa kita ingin pertemuan singkat untuk membicarakan opsi penyelamatan investasi mereka. Gunakan kode sandi. Aurora akan datang lebih cepat dari yang dijanjikan. Baik, Nyonya CEO. Saya akan segera atur pertemuan itu. Kabar akuisisi internal Cakra Buana akan mulai beredar sore ini, lapor Risa. Anya mematikan telepon. Ia menyentuh kacamata berbingkai polosnya, merasakan kekuatan yang tersembunyi di balik penampilan sederhananya. Ia tahu, badai besar akan segera datang. Malam harinya, Reno pulang dengan wajah panik. Anya, kau dengar kabar di kantorku? Ada rumor liar. Katanya kita akan diakuisisi. Seluruh staf panik, seru Reno, melemparkan tas kerjanya di sofa. Anya menyambutnya dengan wajah lugu. Diakuisisi? Oleh siapa? Mas? Kantor saya yang kecil itu. Ia bertanya, berpura-pura tidak tahu. Bukan kantor kecilmu. Ini Aurora Group. Perusahaan itu benar-benar menargetkan kita. Kau bilang kau hanya mendengar selentingan. Tapi ini benar. Mereka perusahaan raksasa. Kalau itu benar, karirku bisa hancur. Aku baru saja naik jabatan. Reno mondar-mandir dengan gelisah. Ia mulai menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Tenang, Mas. Bukannya Bu Ratna akan memperkenalkanmu dengan Nona Aisyah yang punya koneksi kuat itu? Mungkin dia bisa membantumu, kata Anya. Nadanya menyeratkan sindiran halus yang luput dari perhatian Reno. Reno berhenti. Matanya tiba mata bersinar penuh harapan. Benar. Aisyah. Ibu pasti akan membawa Aisyah. Aisyah pasti punya jalan keluar. Besok ibu akan menjemputku. Mereka pasti akan membantu. Kau benar, Anya. Aku harus mengandalkan koneksi yang nyata. Reno sudah melupakan kecurigaan tentang jam tangan tadi pagi. Fokusnya kini hanya pada keselamatan karirnya. Ia melihat Aisyah sebagai perahu penyelamat, dan Anya, istrinya, hanya sebagai penonton yang tidak berguna. Anya hanya mengangguk pelan. Ya, Mas. Koneksi yang nyata. Ia membiarkan Reno larut dalam fantasinya. Anya tahu, perahu penyelamat yang Reno harapkan itu justru akan membawanya menuju tebing kehancuran. Babak permainan sudah berpindah, dari drama rumah tangga menjadi perang bisnis. Dan di medan perang itu, Anya adalah jenderal yang tak terkalahkan. Kabar burung tentang rencana akuisisi PT Cakra Buana oleh Aurora Group telah menyebar bak api di padang rumput kering di internal perusahaan itu. Kepanikan merajalela. Setiap karyawan, termasuk Reno, kini hidup dalam kecemasan, takut kehilangan jabatan dan gaji besar yang selama ini mereka banggakan. Reno pulang ke rumah dengan wajah ditekuk. Seluruh energi ambisiusnya seolah tersedot habis oleh ketidakpastian. Melihat suaminya yang terpuruk, Anya bersikap layaknya istri yang suportif. Seorang istri yang tidak tahu menahu tentang konspirasi besar yang sedang ia jalankan. Ia membuatkan teh hangat dan mendengarkan keluh kesah Reno dengan sabar. Meski di hatinya ia tahu bahwa dialah dalang di balik kegelisahan Reno. Aku benar-benar takut, Anya. Ini sudah hampir pasti. Ada rapat mendadak di kantor besok lusa. Pimpinan sedang gila mencari jalan keluar, mencari investor baru, atau mencoba menghubungi pihak Aurora Group untuk negosiasi. Keluh Reno, mengacak-acak rambutnya. Lalu, bagaimana dengan jabatanku? Aku baru saja diangkat jadi manajer senior. Kalau diakuisisi, jabatanku pasti dirombak total. Mungkin aku akan dipecat. Suaranya terdengar putus asa. Anya menyentuh lengan Reno dengan lembut. Sebuah sentuhan yang terasa asing bagi Reno yang kini hanya melihat Anya sebagai bayangan yang tidak berarti. Tenanglah, Mas. Bukankah kau bilang Bu Ratna dan Aisyah akan membantumu? Kau bilang Aisyah punya banyak koneksi. Mungkin mereka bisa memperkenalkanmu dengan petinggi-petinggi di Aurora Group.
atau setidaknya mencarikanmu pekerjaan baru yang lebih baik, kata Anya. Kalimatnya terdengar seperti hiburan, padahal itu adalah jaring halus yang ia pasang. Wajah Reno seketika cerah. Kau benar, Aisyah. Aku harus menghubungi ibu sekarang. Reno bergegas mengambil ponselnya, dan Anya tersenyum tipis. Ia sudah memperkirakan reaksi ini. Reno akan segera mencari solusi instan dari sumber yang selama ini ia anggap berkelas dan berguna, yaitu ibu mertuanya dan wanita lain yang mengagung-agungkan statusnya. Keesokan harinya, drama yang telah diprediksi Anya pun tersaji di ruang tamunya. Bu Ratna datang, kali ini membawa Aisyah bersamanya. Mereka berdua tampil begitu kontras dengan suasana rumah yang tegang. Aisyah mengenakan gaun sutra yang mewah, wangi parfumnya memenuhi ruangan, seolah ia adalah malaikat penyelamat yang turun dari langit. Anya, yang kembali ke seragam kesederhanaan berupa daster dan celemek, menyambut mereka dengan wajah datar. Nah, Reno, jangan khawatir lagi. Ibu dan Aisyah datang untuk memberimu solusi terbaik, seru Bu Ratna dengan suara lantang, mengabaikan kehadiran Anya. Ia duduk di sofa, mengipasi dirinya dengan majalah mode. Aisyah duduk anggun di sebelah Reno, tangannya yang lentik memegang bahu Reno seolah memberikan kekuatan. Anya melihat adegan itu, hatinya terasa seperti es yang mencair perlahan, menyisakan rasa perih yang dingin. Mas Reno, tenang saja. Papi saya kenal baik dengan salah satu petinggi di perusahaan konsultan keuangan yang sering bekerja sama dengan Aurora Group. Kami sudah atur agar Papi bisa menyelipkan nama Anda sebagai talenta yang harus dipertahankan. Anda akan aman, ujar Aisyah dengan nada manja yang dibuat-buat. Reno menatap Aisyah dengan penuh rasa terima kasih, seolah melihat pelabuhan terakhir dari badai. Terima kasih banyak, Aisyah. Kau benar-benar malaikat penyelamat. Bu Ratna mengalihkan pandangannya ke Anya, yang berdiri di ambang pintu dapur. Anya, lihat ini. Inilah yang namanya dukungan nyata dalam karir suami. Kau hanya bisa membuatkan teh dan membersihkan rumah. Itu tidak cukup. Reno butuh istri yang bisa mengangkat derajatnya di meja perundingan, bukan yang hanya pandai di meja makan. Aisyah menambahkan, dengan senyum meremehkan. Benar, Mbak Anya. Di dunia bisnis, koneksi itu mata uang paling berharga. Tidak semua orang bisa memilikinya. Anda pasti tidak tahu betapa sulitnya mengatur pertemuan dengan orang-orang penting itu. Anya mendengarkan setiap kata dengan tenang. Ia adalah ratu catur yang sedang menyaksikan bidak-bidaknya bergerak sesuai rencana. Ia tahu, koneksi yang dibanggakan Aisyah itu sebentar lagi akan menjadi debu. Nona Aisyah, saya menghargai bantuan Anda, kata Anya, nadanya sangat sopan. Tapi saya harap Anda tidak terlalu gegabah. Kadang, koneksi yang paling kuat justru datang dari tempat yang paling tidak terduga. Kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali di belakang layar. Ucapan Anya yang penuh misteri itu membuat Bu Ratna dan Aisyah tertawa renyah, tawa yang terdengar hampa dan sombong. Anya, kau mulai lagi dengan omong kosongmu. Kau pikir kau siapa? Kau kenal siapa di Aurora Group? Satpamnya? Cibir Bu Ratna, matanya menyala-nyala karena kesal. Bu Ratna, mari kita bicara dengan bahasa yang lebih santai. Anya hanya cemburu, potong Aisyah, mencoba terlihat bijaksana. Mbak Anya, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan urus Mas Reno. Tugas Anda cukup di rumah saja. Siapkan makan dan istirahat. Anya menarik napas panjang. Hatinya mencelos. Peran dirinya sebagai istri telah sepenuhnya digantikan dan diremehkan. Ini adalah puncak penghinaan yang harus ia tanggung. Baiklah, Nona Aisyah. Saya akan melakukan apa yang menjadi tugas saya, kata Anya. Ia berjalan ke dapur. Di sana, ia mengambil 2 cangkir teh, dan di saat yang sama, ia menerima notifikasi di ponselnya dari Risa. Risa, asisten pribadi utama Nyonya CEO. Pertemuan dengan Direktur Utama Cakrabuana sudah selesai. Beliau terkejut dengan kabar ini dan sangat kooperatif. Rapat final akuisisi dipastikan lusa pagi, jam 10. Kami sudah mengatur agar Nyonya CEO hadir sebagai perwakilan utama. Anya memasukkan ponselnya, wajahnya kembali tenang dan dingin. Ia membawa 2 cangkir teh itu kembali ke ruang tamu.
Ini tehnya, Bu Ratna, Nona Aisyah, kata Anya, menyajikan teh. Bu Ratna, yang sedang membicarakan rencana masa depan Reno dan Aisyah, menyambutnya tanpa berterima kasih. Oh, ya, begini, Anya. Karena Reno sedang dalam masa sulit, dan karirnya akan ditentukan dalam waktu dekat, Ibu rasa, kau harus mulai mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa, Bu? Tanya Anya, pura-pura polos. Bu Ratna merapatkan tubuhnya, matanya menatap tajam, seperti burung elang yang siap menerkam mangsanya. Mempersiapkan diri untuk perceraian. Ibu sudah bilang, Reno butuh wanita yang sepadan. Aisyah adalah solusi terbaik. Koneksi Aisyah bisa menyelamatkan karir Reno. Kau harus mundur secara baik-baik, Anya. Jangan jadi batu sandungan bagi kebahagiaan anak ibu. Reno hanya terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah dan lega, karena ibunya telah menyuarakan apa yang ada di pikirannya. Aisyah tersenyum puas. Saya rasa itu ide yang bagus, Mbak Anya. Anda pasti tidak mau melihat Mas Reno terpuruk karena Anda tidak bisa membantunya, kan? Mendengar kata-kata itu, hati Anya terasa seperti terpukul palu godam. Rasa sakit itu berubah menjadi energi dingin yang mengalir di nadinya. Ia menatap Reno, suaminya, yang membiarkan dirinya diperlakukan seperti benda yang bisa dibuang. Saya mengerti, Bu Ratna. Saya mengerti keinginan kalian semua, kata Anya. Suaranya kini bergetar sedikit karena menahan amarah yang luar biasa. Saya akan memikirkannya. Tapi sebelum itu, saya hanya ingin kalian tahu satu hal. Jangan pernah meremehkan orang yang kalian anggap lemah dan tidak berguna. Karena seringkali, orang yang kalian remehkan itu justru memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kalian. Anya berjalan pergi, meninggalkan mereka yang terdiam, bingung dengan makna kata-kata Anya. Bu Ratna dan Reno segera menepis keraguan itu, menganggap Anya hanya sedang melakukan perlawanan terakhir seorang istri yang sakit hati. Malam itu, Anya tidak tidur di kamar yang sama dengan Reno. Ia mengemasi tasnya dengan barang-barang seperlunya dan menuju apartemen rahasianya. Di sana, ia mengganti gaun rumahan dengan power suit hitam yang elegan. Ia berdiri di depan cermin besar, menanggalkan kacamata polosnya. Mata tajam seorang CEO ulung kini terpancar jelas, tidak lagi tertutup kabut kepalsuan. Ia menghubungi Risa untuk memastikan semua persiapan rapat akuisisi lusa pagi. Risa, pastikan aku punya kendali penuh atas agenda rapat. Aku akan membuat pengumuman yang tidak terduga di tengah rapat. Dan, siapkan surat gugatan cerai untukku. Aku ingin semuanya berakhir setelah rapat itu. Perintah Anya, suaranya tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Baik, Nyonya CEO. Badai siap dilepaskan, jawab Risa. Anya mematikan telepon. Ia melihat jam di dinding. Hanya 2 hari lagi. 2 hari menuju klimaks di mana semua topeng akan terbuka, dan semua orang akan menghadapi cermin kebenaran yang menyakitkan. Ia sudah siap. Anya yang lugu akan menghilang, dan yang tersisa adalah Anya Maharani, sang CEO. 2 hari berselang sejak Anya meninggalkan rumah dan pindah ke apartemen rahasianya, mempersiapkan serangan balik bisnis yang menentukan. Ia mengawasi dari jauh, membiarkan Reno dan Bu Ratna larut dalam keyakinan bahwa mereka telah memenangkan pertempuran rumah tangga. Sore itu, Bu Ratna bersikeras mengadakan makan malam keluarga. Meski Anya tahu, suasana itu sama sekali tidak terasa seperti kehangatan keluarga. Bu Ratna memesan restoran fine dining di pusat kota, tempat yang sangat ia sukai karena dianggap mencerminkan status sosialnya. Anya menerima undangan itu, mengenakan gaun sederhana namun bersih, dan menempuh perjalanan sendiri, sementara Reno menjemput Bu Ratna dan Aisyah terlebih dahulu. Ketika Anya tiba, pemandangan di meja bundar itu terasa seperti teater yang pahit. Reno duduk di sebelah Aisyah, dan mereka tampak serasi, seperti pasangan ideal yang dicita-citakan Bu Ratna. Bu Ratna duduk di kursi kepala meja, wajahnya berseri-seri penuh kepuasan, seolah mahkota dunia kini ada di tangannya. Ah, Anya, kau datang juga. Duduklah di sana, di ujung, sapa Bu Ratna dengan nada memerintah, menunjuk kursi yang paling jauh dari pusat perhatian. Anya menarik kursi itu dengan tenang. Ia melihat ke menu, yang harganya setara dengan sewa rumah kontrakan kecil. Ia memilih hidangan paling murah,
Sebuah simbol perlawanan kecil yang hanya ia dan dompetnya yang mengerti. Mas Reno, kelihatannya kau senang sekali malam ini. Sudah dapat kabar baik dari kantor? Tanya Anya, menatap Reno dengan tatapan yang tenang namun tajam. Reno, yang tadinya terlihat santai, sedikit gelisah. Ia melirik Bu Ratna. Aku sedang menunggu kabar dari koneksi Aisyah. Katanya besok lusa sudah ada kepastian tentang nasib PT Cakrabuana. Aisyah menyandarkan kepalanya manja di bahu Reno. Tenang, sayang. Segalanya akan baik-baik saja. Aku sudah pastikan papi akan menolongmu. Posisi manajer senior MU akan aman, bahkan mungkin naik lagi. Mendengar kata, sayang, diucapkan dengan begitu bebas di depan wajahnya, hati Anya terasa seperti tergores kawat berduri. Ia menelan ludah, membiarkan kemarahan itu menjadi energi dingin yang ia simpan. Bu Ratna berdeham keras. Ia mengangkat gelas wine di tangannya, menarik perhatian pelayan dan beberapa pengunjung di dekatnya. Baiklah, karena semua sudah berkumpul, dan ini adalah momen penting bagi keluarga kita. Ibu ingin membuat pengumuman resmi, kata Bu Ratna, suaranya lantang dan penuh kemenangan, seolah ia adalah ratu yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Reno tersenyum bangga. Ia tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Aisyah memegang tangan Reno erat-erat, matanya berkilat penuh ambisi. Ibu ingin mengumumkan bahwa, mulai hari ini, Aisyah akan resmi menjadi bagian dari keluarga kita. Bu Ratna menjeda, memastikan mata semua tertuju padanya. Dia akan segera mendampingi Reno. Dia adalah wanita yang mampu membawa Reno terbang tinggi, yang mampu memberinya status dan koneksi yang selama ini hilang. Dan dia adalah calon menantu baru ibu. Seketika, atmosfer di meja makan itu membeku. Ucapan Bu Ratna terdengar seperti ledakan bom yang sunyi. Ini bukan lagi bisik-bisik atau sindiran. Ini adalah deklarasi perang secara terbuka. Reno memalingkan wajahnya ke arah Anya. Ada rasa bersalah yang kentara, namun ambisi dan tekanan dari Bu Ratna membuatnya memilih untuk menutup mata pada hatinya. Reno, kata Bu Ratna, menekan. Jelaskan pada Anya. Katakan padanya bahwa ini adalah yang terbaik untuk karir dan masa depanmu. Reno menarik napas panjang. Ia menatap Anya, yang kini duduk tegak, kedua tangannya terkepal di bawah meja, tetapi ekspresinya tetap terkendali dengan sempurna. Anya, ibu benar, ujar Reno, suaranya rendah dan penuh keraguan. Aku minta maaf. Tapi aku butuh pendamping yang bisa setara denganku di dunia luar. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku sekarang, di tengah krisis Cakrabuana ini. Aisyah bersedia. Ini demi masa depan kita. Anya, aku ingin kau mundur secara baik-baik. Mata Anya berkaca-kaca. Ia tidak menangis karena patah hati, melainkan karena kekecewaan yang begitu dalam pada pria yang pernah ia cintai setulus hati. Ia telah mempertaruhkan identitasnya untuk mengujinya, dan hasilnya adalah kekalahan moral yang menyakitkan. Aisyah tersenyum sinis, meraih tangan Reno dan menciumnya di depan Anya. Mbak Anya pasti mengerti. Wanita cerdas selalu tahu kapan harus melepaskan. Kami harap Anda tidak akan membuat ini menjadi sulit. Bu Ratna, yang merasa sudah di atas angin, meraih tangan Anya. Anya, ibu sudah siapkan surat pengacara untukmu. Kau akan mendapatkan kompensasi yang layak. Anggap saja ini sebagai biaya move on. Kau harusnya berterima kasih pada ibu, karena ibu membantumu terlepas dari beban pernikahan yang terlalu berat untukmu. Anya menarik tangannya dari genggaman Bu Ratna, gerakannya tenang namun tegas, seperti air raksa yang sulit ditangkap. Terima kasih atas kebaikan kalian semua, kata Anya. Ia memandang Bu Ratna, Reno, dan Aisyah satu persatu. Tatapannya kini kosong dari emosi, namun penuh kekuatan yang tersembunyi. Kalian meminta saya mundur. Kalian meminta saya melepaskan suami saya demi koneksi dan status yang kalian banggakan. Lanjut Anya, suaranya kini terdengar seperti gema di ruangan kosong, menarik perhatian beberapa meja di sekitar mereka. Mas Reno, Anya menatap suaminya yang terlihat semakin tidak nyaman. Keputusanmu sudah bulat? Kau memilih jalan ini, bahkan setelah kau tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar menahanmu. Reno mengangguk pelan, wajahnya tertunduk. Ini yang terbaik, Anya.
Anya menutup matanya sejenak, menenangkan badai di dalam jiwanya. Keputusan sudah dibuat. Topeng kesederhanaannya kini akan dilepas. Baiklah, Anya membuka matanya, dan kini, sorot matanya kembali tajam, sorot mata seorang pemimpin yang siap berperang. Saya akan menuruti permintaan kalian. Saya akan mundur. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya satu hal terakhir. Bu Ratna mendengus. Apalagi, Anya? Jangan bertele-tele. Saya ingin tahu, kata Anya, suaranya perlahan meninggi, penuh penekanan. Apakah kalian benar-benar yakin bahwa koneksi dan status yang Nona Aisyah miliki akan mampu menyelamatkan PT Cakrabuana dari Aurora Group? Pertanyaan itu membuat Reno dan Bu Ratna terdiam sejenak. Tentu saja kami yakin. Bu Ratna membentak. Ayah Aisyah kenal orang penting di konsultan Aurora Group. Aisyah akan membawa Reno ke puncak, bukan seperti kau yang hanya menjadi beban. Aisyah tersenyum penuh kemenangan, memandang rendah Anya. Anda harus percaya, Mbak Anya. Saya dan Mas Reno akan segera menjadi pasangan emas di dunia bisnis. Anya mengangguk pelan, senyum tipis kembali merekah di wajahnya, senyum yang terasa seperti ramalan bencana. Jika kalian sebegitu yakinnya, bagus, ujar Anya. Ia berdiri, mengambil tas tangannya, dan mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalamnya. Amplop itu diletakkan di tengah meja, di antara piring-piring mewah. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah saya siapkan dan tanda tangani. Saya tidak akan menunggu pengacara Bu Ratna. Saya akan mempermudah jalan kalian. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku, kata Anya. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan ribuan ton. Reno menatap amplop itu, tangannya gemetar. Bu Ratna terkejut, tidak menyangka Anya akan bersikap sebegitu tegas dan proaktif. Mereka mengira Anya akan menangis, memohon, dan menjadi pihak yang lemah. Kau sudah menandatanganinya? Tanya Reno, suaranya hampir tidak terdengar. Ya, Mas. Aku sudah menandatanganinya, jawab Anya. Aku menghargai diriku sendiri lebih dari kebersamaan yang palsu ini. Sekarang, nikmati saja makan malam kalian. Anggap aku tidak pernah ada. Anya berbalik, langkahnya mantap dan penuh harga diri. Ia berjalan keluar dari restoran, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Ia meninggalkan Reno, Bu Ratna, dan Aisyah yang terdiam membeku di tengah kemewahan, bersama surat gugatan cerai yang menjadi monumen bisu atas keserakahan dan pengkhianatan mereka. Begitu sampai di luar restoran, Anya menghirup udara malam dalam-dalam. Air mata akhirnya jatuh, bukan air mata kesedihan yang putus asa, melainkan air mata kebebasan yang menyakitkan. Ia segera menghubungi Risa. Risa, surat gugatan cerai sudah kuserahkan. Sekarang, saatnya meluncurkan tahap final. Besok, aku ingin semua dokumen dan surat kuasa disiapkan. Dan pastikan, berita tentang pengambil alihan PT Cakrabuana oleh Aurora Group mulai menyebar secara resmi di media massa. Aku ingin kegelisahan mereka mencapai puncaknya sebelum hari rapat. Siap, Nyonya CEO. Segala yang terjadi hari ini akan menjadi pemantik yang kuat untuk kejutan lusa, jawab Risa, penuh keyakinan. Anya mengangguk pada dirinya sendiri. Kini ia sudah tidak lagi memakai topeng kesabaran. Perempuan lugu itu sudah mati malam ini, dan yang tersisa adalah Anya Maharani, sang penguasa. Malam itu, restoran mewah yang menjadi saksi bisu pengumuman menyakitkan Bu Ratna terasa begitu sunyi bagi Reno. Amplop tebal berisi surat gugatan cerai yang ditinggalkan Anya masih tergeletak di tengah meja, diapit piring-piring mahal yang kini terasa hambar tanpa Anya. Bu Ratna adalah yang pertama memecah keheningan, meskipun suaranya tidak lagi lantang, melainkan penuh keterkejutan yang menyakitkan. Reno, kau lihat itu? Dia berani. Berani-beraninya dia menggugatmu duluan. Kita yang seharusnya membuangnya, bukan dia yang pergi dengan kepala tegak seperti itu. Bu Ratna meraih amplop itu dengan tangan gemetar, seolah itu adalah surat kutukan. Aisyah mencoba menenangkan, namun di matanya tersimpan sedikit rasa gentar. Ia tidak menyangka wanita lugu yang selama ini mereka remehkan akan bertindak secepat dan setegas itu. Kepergian Anya tanpa air mata justru mengusik ketenangan mereka. Tenang, Bu Ratna.
Itu hanya akting. Dia pasti hanya ingin mencari perhatian, ujar Aisyah, meskipun nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Ini bagus, Mas Reno. Dia mempermudah jalan kita. Kita tidak perlu berlama-lama mengurus pengacara. Reno, sebaliknya, tidak merasa lega. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya. Ia menatap kursi yang tadi diduduki Anya, kini kosong. Ia teringat mata Anya yang tenang saat menyerahkan surat itu. Sebuah ketenangan yang terasa lebih menakutkan daripada amarah. Tidak, Bu. Ini bukan akting, lirih Reno. Aku tahu Anya. Kalau dia sudah memutuskan, dia tidak akan kembali. Dia benar-benar serius. Reno mengambil amplop itu dari tangan ibunya, membaca nama yang tertera di surat itu, nama yang dulunya adalah pilar kesetiaannya. Bu Ratna merengut. Serius? Lalu kenapa? Kita harusnya senang. Sekarang fokus pada yang utama, PT Cakrabuana dan karirmu. Itu jauh lebih penting daripada istri yang tidak berguna. Aisyah, besok kau harus segera bicara dengan ayahmu. Pastikan Reno aman dalam badai akuisisi ini. Aisyah mengangguk, kembali pada perannya sebagai pendamping berkelas. Tentu, Bu Ratna. Saya akan pastikan itu. Malam itu, bagi Reno, rumah terasa seperti gua es yang sunyi. Ia tidur sendirian, surat gugatan cerai hanya tergeletak di meja sampingnya. Ia tidak lagi memikirkan jabatan, tetapi kata-kata terakhir Anya. Jangan pernah meremehkan orang yang kalian anggap lemah dan tidak berguna. Karena seringkali, orang yang kalian remehkan itu justru memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kalian. Reno tertawa pahit. Kekuatan apa, Anya? Kekuatan untuk menggoreng ikan dan membuat kopi? Kau terlalu banyak menonton drama, Anya, bisiknya pada keheningan. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah kecemasan dingin mulai menjalar. Rumor tentang Aurora Group semakin kencang beredar, dan aura ancaman itu terasa nyata. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota yang berkilauan, Anya bekerja dengan intensitas tinggi. Ini adalah markas rahasianya, tempat ia menjadi Anya Maharani, CEO dari Aurora Group, sebuah persona yang sangat kontras dengan asisten administrasi yang lusuh. Ia duduk di kursi eksekutifnya, di depan layar yang menampilkan grafik keuangan PT Cakrabuana yang sedang berada di ujung tanduk. Ia mengenakan power suit hitam yang mahal, dan aura di sekelilingnya adalah kekuatan yang tak terbantahkan. Risa, asisten pribadinya, berdiri di sampingnya, melaporkan perkembangan. Nyonya CEO, semua dokumen akuisisi sudah final. Tim legal siap. Surat kuasa penuh untuk pengambilan keputusan besok pagi sudah disiapkan. Dan seperti yang Anda minta, berita resmi tentang akuisisi Cakrabuana sudah kami press release ke media massa. Namun tanpa menyebutkan detail personel yang akan memimpin rapat final, lapor Risa, suaranya penuh hormat. Bagus, Risa, kata Anya, matanya yang tajam menatap refleksi dirinya di kaca gedung. Aku ingin berita itu menjadi bumbu kegelisahan bagi Reno dan ibunya. Biarkan mereka berpikir bahwa koneksi Aisyah adalah satu-satunya harapan mereka. Anya kemudian mengeluarkan surat gugatan cerai dari tasnya yang sudah ia scan sebelum ia serahkan ke Reno. Ia memandanginya sejenak. Aku sudah melakukan apa yang mereka minta, Risa. Aku sudah menandatangani surat itu. Sekarang, giliran mereka yang membayar harga atas kesombongan mereka, tutur Anya, tanpa nada emosi. Tapi, Nyonya CEO, Risa memberanikan diri. Mengapa Anda harus bersikap seolah Anda yang mundur dan bukan menggugat balik? Anda punya semua bukti pengkhianatan mereka. Anya tersenyum tipis. Karena aku tidak ingin terlihat putus asa. Aku ingin menunjukkan bahwa aku melepaskan mereka, bukan karena aku lemah, tapi karena mereka sudah tidak pantas ada di dalam hidupku. Aku ingin mereka berpikir bahwa surat itu adalah kemenangan mereka, sebelum aku menunjukkan bahwa itu adalah tiket mereka menuju penyesalan terbesar. Sebuah masterpiece strategi, Nyonya CEO, puji Risa. Strategi ini tidak hanya tentang bisnis, Risa. Ini tentang harga diri. Mereka meremehkan aku, menilai aku hanya dari kacamata dan daster murah. Mereka mengabaikan jiwa seorang pejuang di dalam diriku.
Aku harus mengajarkan mereka bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari merek tas yang dibawa, tetapi dari kekuatan kendali yang kita miliki, ujar Anya, suaranya bergetar karena tekad. Anya berdiri dan berjalan ke jendela. Ia bisa melihat lampu-lampu di bawah, membayangkan betapa kecilnya kantor PT Cakrabuana di bawah kendali Aurora Group. Risa, aku ingin kau pastikan Reno, Bu Ratna, dan Nona Aisyah hadir dalam rapat besok. Reno akan hadir sebagai perwakilan dari manajemen Cakrabuana, Bu Ratna dan Aisyah sebagai pendukung moral yang konon memiliki koneksi penting, perintah Anya. Bagaimana cara memastikan Bu Ratna dan Nona Aisyah hadir? Nyonya. Mudah. Teleponlah Reno besok pagi. Gunakan nomor telepon kantor yang tidak dikenal. Berikan informasi palsu bahwa Direktur Utama Aurora Group adalah seorang wanita muda, sangat sensitif terhadap penampilan, dan sangat menghargai koneksi sosialita. Katakan bahwa keberadaan sosialita seperti Aisyah bisa melunakkan hati sang CEO. Aku jamin, Bu Ratna akan memaksa Reno membawa Aisyah ke rapat itu. Jelas Anya, senyum seorang manipulator ulung kini terpancar. Risa mengangguk, terkesan. Ide yang brilian, Nyonya. Mereka akan jatuh tepat ke dalam perangkap ilusi yang Anda buat. Perangkap itu sudah dipasang sejak aku memutuskan untuk menikahi Reno dengan status asisten administrasi, Risa. Mereka hanya mempercepat proses penarikan pelatuknya, balas Anya. Anya kembali ke mejanya, mengambil cermin kecil. Ia berlatih senyum, senyum seorang CEO yang berkuasa dan tanpa belas kasihan. Ia memastikan setiap detail penampilannya untuk rapat esok hari harus sempurna. Gaun, make up, tatapan mata, semuanya harus memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Reno bolak-balik cemas, membaca surat gugatan cerai Anya berulang kali, diselimuti ketakutan akan nasib karirnya. Di penthouse, Anya berdiri tegak, membiarkan cahaya bulan menyinari wajahnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai pebisnis yang siap menaklukkan musuh-musuhnya. Besok, Mas Reno. Besok, kau akan tahu harga dari sebuah penyesalan, bisik Anya, matanya memancarkan api pembalasan yang murni. Ia sudah siap untuk melangkah keluar dari bayangan kesederhanaan dan mengguncang dunia mereka. Pagi itu di rumah Reno terasa seperti detik-detik menjelang badai. Reno terbangun dengan perasaan tidak enak yang menyelimutinya. Bayangan surat gugatan cerai yang ditinggalkan Anya masih melekat di benaknya. Di meja makan, ia membaca berita di ponselnya, dan jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Headline berita bisnis yang muncul begitu besar. Aurora Group konfirmasi akuisisi PT Cakrabuana. Nasib ratusan karyawan di ujung tanduk. Berita resmi itu telah keluar. Tidak mungkin. Ini terjadi secepat ini, gumam Reno, tangannya gemetar. Rumor liar yang ia dengar kini menjadi fakta yang menampar. Jabatannya, gajinya, dan seluruh masa depan yang ia banggakan, kini hanya tinggal menunggu putusan akhir dari sebuah perusahaan raksasa yang tidak ia kenal wajah pimpinannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal. Reno ragu, tapi ia mengangkatnya, berharap itu adalah kolega kantor yang membawa kabar baik. Halo. Suara di seberang sana terdengar cepat dan penting, seperti suara seorang sekretaris eksekutif dari perusahaan besar. Selamat pagi, Bapak Reno. Saya dari tim koordinasi PT Cakrabuana. Kami baru saja mendapat kabar final. Rapat penting untuk menentukan nasib perusahaan dan restrukturisasi manajemen akan diadakan besok pagi, jam 10. Kehadiran Anda sangat diwajibkan. Besok? Sepagi itu? Tapi saya... Satu lagi, Bapak Reno. Kami mendapat informasi krusial dari tim legal yang berkomunikasi dengan Aurora Group. Lanjut suara itu, nadanya sedikit menurun, seolah menyampaikan rahasia penting. CEO Aurora Group adalah seorang wanita, sangat muda, sangat berkuasa, dan konon sangat memperhatikan citra sosial dari rekanan bisnisnya. Intinya, dia sangat mementingkan koneksi dan penampilan pendukung. Reno langsung menegakkan duduknya. Matanya melebar penuh antisipasi. Maksud Anda, koneksi sosialita? Seperti ibu mertua saya? Tanya Reno. Tiba-tiba otaknya bekerja cepat menghubungkan benang-benang yang berserakan. Tepat sekali, Bapak Reno.
Kabarnya, pihak Aurora Group akan jauh lebih lunak jika mereka melihat adanya dukungan yang berkelas di pihak PT Cakra Buana. Apalagi, CEO muda ini kabarnya baru saja mengalami masalah personal, dan dia sangat menghargai support system yang kuat. Ini adalah kesempatan emas Bapak Reno. Kehadiran seseorang dengan koneksi sosialita yang kuat akan sangat memengaruhi keputusan CEO Aurora Group untuk mempertahankan talenta-talenta penting seperti Anda. Suara itu terdengar meyakinkan, seperti bisikan iblis yang menjanjikan surga. Terima kasih. Terima kasih banyak atas informasinya, seru Reno. Rasa paniknya perlahan digantikan oleh harapan palsu yang membuncah. Ia segera menutup telepon. Inilah dia. Solusi yang ia cari-cari. Bu Ratna benar. Aisyah adalah kunci keberhasilannya. Anya dengan kemeja dan daster lusuhnya tidak akan pernah bisa memberinya kesempatan emas seperti ini. Ia harus segera menghubungi Bu Ratna. 15 menit kemudian, rumah Reno yang sepi oleh kepergian Anya, kini dipenuhi oleh gema kepanikan dan rencana licik dari Bu Ratna dan Reno. Bu Ratna tiba dengan tergesa-gesa. Wajahnya yang biasanya dipoles sempurna kini terlihat sedikit kacau karena cemas. Bagaimana bisa secepat ini, Reno? Aurora Group itu raksasa yang tidak terduga, seru Bu Ratna, duduk di sofa. Kita harus segera bertindak. Kau tidak boleh dipecat. Kau harus mempertahankan posisi manajer senior MU. Tenang, Bu. Justru ini kabar baik. Reno menceritakan panggilan telepon misterius yang baru saja ia terima, melebih-lebihkan bahwa informasi itu datang langsung dari orang dalam Aurora Group. Mereka mencari koneksi sosialita. Bu, mereka mencari orang yang bisa melunakkan hati CEO muda itu. Kita punya Aisyah. Koneksi ayah Aisyah, ditambah pesona Aisyah dan status sosial ibu, ini adalah kartu jackpot kita. Jelas Reno, matanya bersinar penuh harap. Bu Ratna langsung melompat dari sofanya. Segala kecemasannya lenyap, digantikan oleh euforia kesombongan. Benar, kau benar, Nak. Ternyata semua strategi ibu tidak sia-sia. Kau lihat? Istrimu yang lugu itu tidak bisa membantu apa-apa. Dia hanya membuat kita malu. Tapi Aisyah adalah putri emas yang akan menyelamatkanmu. Bu Ratna tersenyum lebar. Ia merasa terangkat derajatnya karena koneksi sosialita yang ia miliki kini menjadi kunci penyelamat. Ia segera menghubungi Aisyah. Melalui loudspeaker, suara manja Aisyah terdengar merdu. Halo, Tante Ratna? Ada apa? Saya lagi facial, tanya Aisyah. Aisyah, sayang, ini kabar besar. Kau harus ikut Reno ke rapat final akuisisi PT Cakra Buana besok. Kau harus mendampinginya. Tunjukkan pada CEO Aurora Group bahwa Reno didukung oleh sosialita berkelas seperti dirimu. Ini adalah ujian koneksimu, seru Bu Ratna. Suaranya kembali lantang penuh perintah. Aisyah terdengar ragu sejenak. Ikut rapat? Bukannya itu urusan bisnis yang membosankan, Tante? Reno menyambar ponsel Bu Ratna. Aisyah, tolong. Ini kesempatan terakhirku. CEO Aurora Group sangat terpengaruh oleh penampilan dan koneksi. Kau harus membantuku, sayang. Bukankah kau bilang kau akan membawaku ke puncak? Aisyah tertawa kecil, suara lonceng kecil yang dingin. Tentu, Mas Reno. Demi masa depan kita, aku akan datang. Tapi, aku harus tampil paling memukau. Aku akan tunjukkan pada CEO itu bahwa aku adalah aset yang jauh lebih berharga daripada istri lamamu itu. Bagus. Kau memang calon menantu terbaik ibu. Bu Ratna berseru penuh kemenangan. Reno dan Bu Ratna tenggelam dalam rencana mereka, sibuk mendiskusikan gaun dan perhiasan apa yang akan dikenakan Aisyah agar terlihat paling mencolok dan berkuasa di rapat besok. Mereka benar-benar yakin, kemenangan sudah di depan mata. Di tengah euforia kesombongan mereka, Reno teringat sesuatu. Bu, bagaimana dengan Anya? Dia pasti akan datang mengambil sisa barangnya hari ini. Dan dia pasti sudah tahu berita akuisisi ini, kata Reno, wajahnya kembali dihinggapi keraguan. Bu Ratna menepisnya dengan lambaian tangan jijik. Biarkan saja dia datang. Justru ini bagus. Biarkan dia melihat kita berencana untuk menang. Sementara dia hanya sibuk mengurus surat cerai dan barang-barang bekasnya.
Biarkan dia melihat Aisyah, wanita yang akan menggantikan posisinya di sampingmu, yang akan menyelamatkan karirmu. Tapi, Bu, dia tadi malam bicara aneh-aneh tentang jangan meremehkan orang yang lemah, dan kekuatan untuk mengubah takdir. Itu membuatku sedikit cemas, lirih Reno. Bu Ratna tertawa nyaring, tawa yang seperti kilatan petir mengejek. Reno, dia itu hanya asisten administrasi. Koneksi terkuatnya mungkin hanya dengan petugas kebersihan kantornya. Dia hanya sedang melakukan bluffing seorang istri yang sakit hati. Lupakan dia. Fokus pada Aisyah dan rapat besok. Reno mengangguk, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bu Ratna benar. Ia membuang jauh-jauh rasa cemasnya, menggantungkan nasibnya pada pesona Aisyah dan koneksi ayah Aisyah. Mereka tidak tahu bahwa panggilan darurat yang baru saja Reno terima itu bukanlah jaring penyelamat, melainkan umpan yang dipasang oleh Anya sendiri melalui asistennya. Mereka telah menelan umpan itu mentah-mentah, melangkah lurus menuju perangkap ilusi yang sudah dirancang sempurna. Mereka juga tidak menyadari bahwa di balik pintu, Anya sedang mendengarkan seluruh percakapan itu. Ia datang untuk mengambil dokumen penting, dan sengaja menunggu di luar sebelum masuk. Seluruh rencana dan kepercayaan diri mereka, yang dibangun di atas dasar kesombongan dan keserakahan, kini telah terekam jelas di hati Anya. Koneksi? Status? Kau benar-benar menjual dirimu, Mas Reno, bisik Anya, matanya yang tajam memancarkan rasa dingin yang mematikan. Ia tidak lagi merasakan sakit, hanya tekad bulat untuk segera mengakhiri drama ini. Ia tidak masuk ke rumah. Ia berbalik, menuju mobilnya. Ia meninggalkan rumah itu, meninggalkan Reno dan Bu Ratna yang sibuk mempersiapkan gaun perang Aisyah, tanpa tahu bahwa musuh terbesar mereka bukanlah perusahaan, melainkan wanita yang baru saja mereka anggap sebagai debu yang sudah tersapu. Pagi itu, suasana di kantor PT Cakrabuana terasa seperti ruang tunggu eksekusi. Kepanikan tergambar jelas di wajah setiap karyawan yang berbisik-bisik mengenai nasib mereka. Namun, di ruang rapat utama, suasana tegang itu bercampur dengan aroma parfum mahal dan kilauan kesombongan. Reno duduk di kursi yang ia anggap paling strategis. Di sampingnya ada Bu Ratna dan Aisyah. Bu Ratna tampak anggun dengan setelan haute couture dan perhiasan yang berkilau memamerkan kekayaan. Di sampingnya, Aisyah tampil memukau dengan gaun kaktail yang elegan dan make-up sempurna, seolah ia datang ke peragaan busana, bukan rapat akuisisi yang menentukan karir suaminya. Mereka bertiga adalah kontras mencolok dengan Direktur Utama PT Cakrabuana, Pak Gunawan, dan stafnya yang lain, yang wajahnya tampak pucat karena cemas dan tertekan. Bu Ratna tak henti-hentinya berbisik pada Reno, memberinya instruksi. Reno, ingat baik-baik, nanti saat CEO Aurora Group datang, kau harus pastikan mereka melihat koneksi kita. Kau harus tunjukkan bahwa kau didukung oleh sosialita papan atas seperti Ibu dan Aisyah. Kita harus meluluhkan hati mereka. Istrimu yang lugu itu tidak akan pernah bisa memberimu keuntungan sebesar ini. Bu Ratna merapikan dasi Reno, seolah Reno adalah pahlawan yang akan memenangkan perang berkat bantuan backup sosialita. Aisyah tersenyum percaya diri. Ia mengeluarkan ponselnya yang bertabur berlian dan berpose seolah sedang bersuah foto, memastikan penampilannya terekam sempurna. Tenang, Mas Reno. Saya sudah menghubungi Papi. Dia sudah bicara dengan orang di konsultan Aurora. Kuncinya ada di penampilan dan koneksi. Lihat, kehadiran saya saja sudah menaikkan value ruangan ini, kata Aisyah, memandang rendah ke arah staf Cakrabuana yang lain. Tugas kita adalah membuat CEO Aurora itu terkesan, dan melupakan masalah di internal Cakrabuana. Reno mengangguk mantap. Keyakinan palsu yang ditanamkan ibu dan gundiknya kini berakar kuat di benaknya. Ia benar-benar percaya bahwa penampilan mewah Bu Ratna dan koneksi Aisyah akan menyelamatkan singgasananya. Ia bahkan sempat menertawakan dalam hati ucapan terakhir, Anya yang katanya memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Anya pasti sedang menyesal di rumahnya sekarang. Bu, dia pasti mengira aku akan dipecat, bisik Reno, nadanya penuh kesombongan. Tentu saja. Dia hanya bisa menangis dan mengurus surat cerai. Dia tidak akan pernah mengerti permainan tingkat tinggi seperti ini. Timpal Bu Ratna, matanya berbinar-binar penuh harapan. Waktu menunjukkan pukul 10 tepat. Ruangan rapat yang tadinya gaduh oleh bisikan, kini menjadi sunyi senyap seperti kuburan.
Semua mata tertuju pada pintu ganda mahogani. Mereka datang, bisik Pak Gunawan, Direktur Utama PT Cakrabuana. Suaranya parau karena cemas. Pintu dibuka oleh 2 orang bodyguard berbadan tegap. Masuklah serombongan eksekutif dari Aurora Group. Semuanya mengenakan setelan gelap yang mahal dan memancarkan aura kekuasaan yang dingin. Langkah mereka teratur, seolah barisan tentara yang siap menaklukkan. Bu Ratna, Reno, dan Aisyah segera memasang senyum terbaik mereka. Mereka mencari sosok pemimpin rombongan, berharap itu adalah seorang pria parubaya yang bisa mereka pengaruhi dengan pesona Aisyah. Namun, di tengah-tengah rombongan eksekutif itu, melangkah masuklah sosok wanita muda yang memimpin mereka. Tingginya semampai, mengenakan power suit putih gading yang pas di tubuh, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul rapi, make up-nya minimalis namun elegan, dan ia tidak memakai kacamata. Wajahnya yang tegas dipenuhi karisma kepemimpinan yang luar biasa. Ia berhenti di pintu. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan. Bu Ratna, Reno, dan Aisyah seketika membeku. Senyum kemenangan mereka terpaku dan hilang dari wajah mereka, digantikan oleh ekspresi ketidakpercayaan yang mengerikan. Sosok wanita itu mulai melangkah menuju kursi utama di meja rapat. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman genderang perang di telinga mereka. Bu Ratna mengucek matanya, seolah ia sedang mengalami halusinasi kolektif. Reno merasa darahnya berhenti mengalir. Aisyah, yang tadinya penuh percaya diri, kini merasa gaun mewahnya terasa seperti kain lusuh. Sosok itu duduk di kursi utama. Ia meletakkan sebuah tablet di atas meja, dan mengambil napas sejenak. Selamat pagi, Bapak Gunawan, dan seluruh jajaran manajemen PT Cakrabuana. Suaranya terdengar tenang, berwibawa, namun sangat familiar. Mendengar suara itu, Reno, Bu Ratna, dan Aisyah akhirnya menyadari kebenaran yang menyakitkan yang selama ini ditutup-tutupi oleh topeng kesombongan mereka. Sosok itu adalah Anya. Anya menatap lurus ke arah Bu Ratna, Reno, dan Aisyah. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya kekecewaan dan kekuatan yang dingin. Maaf, mungkin saya harus memperkenalkan diri secara resmi, kata Anya. Suaranya kini terdengar seperti gema malaikat pencabut nyawa di telinga mereka. Ia tersenyum. Senyum yang terasa seperti bilah pisau yang tajam. Perkenalkan, saya Anya Maharani, dan saya adalah CEO dari Aurora Group. Ruangan rapat itu sontak hening. Keheningan yang memekakkan telinga. Bu Ratna terjatuh dari kursinya. Tangannya menahan tubuhnya yang hampir ambruk. Wajahnya pucat pasi, seperti kertas yang baru dicuci. Ah, Anya? Bisik Reno. Suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya tidak bisa berkedip. Ia melihat wanita yang selama ini ia anggap asisten administrasi biasa, dan istri yang lugu, kini duduk sebagai penguasa mutlak atas nasibnya. Aisyah, yang tadinya bangga dengan penampilannya, kini merasa dirinya benar-benar tak berarti. Semua koneksi dan kekayaan yang ia banggakan, kini terasa seperti debu di hadapan gunung es bernama Aurora Group. Anya melanjutkan, nadanya kembali profesional. Dan ya, Bapak Reno, Ibu Ratna, Nona Aisyah, saya yang akan memimpin rapat akuisisi ini. Selamat datang di rapat penentu nasib yang sudah kalian tunggu-tunggu. Bu Ratna akhirnya berhasil bangkit. Air mata mulai menggenang di matanya, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan kehilangan status dan kekuasaan. Anya, ini pasti lelucon. Kau hanya asisten administrasi. Bagaimana mungkin? Bu Ratna tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Anya memotongnya dengan tatapan tajam yang membuat Bu Ratna terdiam. Saya sudah bilang, Bu Ratna, jangan pernah meremehkan orang yang kalian anggap lemah. Saya tidak pernah berbohong tentang pekerjaan saya. Saya hanya tidak pernah bilang bahwa saya adalah CEO di balik kantor kecil itu. Saya adalah pemilik dari Aurora Group yang sebentar lagi akan memiliki PT Cakrabuana. Anya kini menoleh ke arah Reno, tatapannya penuh kekalahan dan kemenangan yang bercampur aduk. Kau bilang kau butuh istri yang bisa mengangkat derajatmu di mata klien, Mas Reno? Kau bilang aku hanyalah beban? Dan kau memilih untuk didampingi oleh Nona Aisyah yang konon memiliki koneksi kuat? Baiklah. Sekarang, mari kita lihat
Koneksi siapa yang lebih kuat dalam ruangan ini? Anya menoleh ke arah Aisyah, senyum tipis, senyum kemenangan yang tak terhindarkan. Nona Aisyah, saya menghargai kehadiran Anda yang berkelas. Tapi, sayangnya, dalam rapat akuisisi ini, kami tidak membutuhkan aset sosialita. Kami hanya membutuhkan otoritas dan keputusan bisnis. Dan hari ini, otoritas itu ada di tangan saya. Kata-kata Anya menghantam mereka bertiga bagaikan ombak tsunami yang menghancurkan segala yang dibangun di atas pasir. Mereka menyadari, mereka bukan hanya telah kehilangan Anya, mereka telah menyerahkan takdir mereka sendiri ke tangan wanita yang selama ini mereka rendahkan. Klimaks cerita telah mencapai puncaknya. Sekarang, roda penyesalan akan mulai berputar. Ruangan rapat di kantor PT Cakrabuana terasa lebih dingin dari puncak gunung es. Meskipun pendingin ruangan tidaklah sekuat itu. Keheningan yang menyelimuti sungguh mematikan. Hanya suara napas yang tercekat dan detak jantung yang berpacu liar yang terdengar. Anya Maharani, sang CEO Aurora Group, berdiri tegak di balik meja utama. Gaun putih gadingnya yang elegan kini terasa seperti baju zirah seorang ratu yang baru saja memenangkan perang tanpa mengeluarkan satu tetes darah pun. Ia menatap Reno, suaminya, atau lebih tepatnya, calon mantan suaminya, yang wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak karena syok dan penyesalan yang datang secara bersamaan. Di sebelahnya, Bu Ratna masih setengah terduduk di lantai karpet, tangannya gemetar seolah seluruh syarafnya lumpuh. Sementara Aisyah telah kehilangan semua aura glamournya, ia hanya bisa menunduk, kesombongannya luntur secepat air hujan. Mungkin kalian butuh waktu beberapa saat untuk mencerna fakta ini, ujar Anya, suaranya tenang, menghadirkan rasa hormat sekaligus ancaman dalam satu kalimat. Ia melambaikan tangan ke arah asistennya. Risa, berikan air minum kepada para kolega kita. Reno akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Suaranya serak, penuh ketidakpercayaan yang menyiksa. Anya, ini tidak mungkin. Kau bilang kau hanya asisten administrasi di kantor kecil. Kau memakai kacamata, kau selalu memasak di dapur. Bagaimana mungkin kau adalah CEO dari perusahaan raksasa ini? Anya menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia mengambil jeda sejenak, menatap Reno dengan tatapan penuh kekalahan atas dirinya sendiri. Aku memang bekerja sebagai asisten administrasi, Mas Reno, di salah satu anak perusahaan Aurora Group. Aku tidak pernah berbohong tentang pekerjaanku. Aku hanya menyembunyikan identitas asliku sebagai pendiri dan pemegang saham utama dari seluruh holding company ini. Jelas Anya, dengan nada yang begitu logis sehingga terasa semakin menyakitkan. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini, Anya? Teriak Reno. Ia bangkit dari kursinya, tubuhnya dipenuhi campuran amarah dan putus asa. Kenapa? Itu pertanyaan yang bagus, Mas Reno. Aku melakukannya karena aku ingin tahu, balas Anya. Kini sorot matanya berubah dingin dan menusuk. Aku ingin tahu apakah kau mencintaiku apa adanya. Aku ingin tahu apakah cintamu padaku sejati, tanpa embel-embel kekayaan, status, atau perhiasan. Aku ingin tahu apakah aku, yang lugu dan sederhana ini, cukup berharga di matamu. Anya kini menatap lurus ke arah Bu Ratna, yang air matanya kini mulai membanjiri pipinya. Dan kau, Bu Ratna, kau tidak pernah berhenti meremehkanku. Kau menyebut pekerjaanku tidak jelas, gajiku seujung kuku, dan penampilanku memalukan. Kau memaksaku mundur. Kau memperkenalkan gundik suamiku di depan wajahku, karena kau bilang Reno pantas mendapatkan wanita yang berkelas dan memiliki koneksi. Tutur Anya, setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti palu yang menghancurkan dinding kesombongan Bu Ratna. Bu Ratna, yang biasanya lantang, kini hanya bisa merengek seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Anya, nak, ibu minta maaf. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu kalau kau adalah CEO yang sesungguhnya. Ibu salah. Ibu bodoh. Iya, Bu. Kau memang salah. Kau tidak hanya salah menilai aku sebagai menantu, tetapi juga salah menilai apa yang sesungguhnya berharga dalam hidup ini, potong Anya tajam. Kau bangga dengan simbol status dan koneksi sosialita yang rapuh. Kau lebih memilih seorang wanita yang kau anggap berkelas dan berguna untuk menyelamatkan karir anakmu, meskipun itu berarti menghancurkan pernikahan anakmu sendiri.
Anya kini beralih menatap Aisyah, yang mencoba menjadi sekecil mungkin di kursinya. Gaun mewahnya kini terasa seperti seragam aib. "Nona Aisyah," sapa Anya. Nadanya kini sarkastik dan merendahkan dengan sentuhan elegan. "Terima kasih atas kehadiranmu yang sangat berharga ini. Mas Reno dan Bu Ratna sangat yakin bahwa koneksi papi dan pesonamu akan mampu melunakkan hatiku dan menyelamatkan karir Reno. Mereka bahkan mengira kau adalah aset yang lebih baik daripada diriku." Aisyah mengangkat kepalanya, mencoba mempertahankan sedikit harga dirinya. Saya hanya membantu, Mbak Anya. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah CEO Aurora Group." "Tentu saja kau tidak tahu," balas Anya dengan senyum dingin. "Jika kau tahu, kau pasti sudah mengejar aku, bukan Reno. Karena yang kalian semua cari, sejak awal, adalah kekuasaan dan kekayaan. Aku ingin kalian tahu, aku sudah merencanakan akuisisi PT Cakra Buana ini sejak lama. Dan timingnya, aku percepat setelah kalian, dengan bangga, memperkenalkanmu sebagai calon menantu baru kepadaku di restoran itu." Anya mengambil napas dalam-dalam. Ruangan itu benar-benar terdiam. Bahkan Direktur Utama Pak Gunawan dan stafnya hanya bisa menonton drama yang lebih menegangkan daripada film thriller terbaik. "Aku membiarkan kalian semua larut dalam ilusi kemenangan kalian. Aku membiarkan Reno membuang hadiah jam tangan mahal yang aku belikan dengan uangku sendiri, karena kalian menuduhku mencuri. Aku membiarkan Bu Ratna menuduhku berutang dan berbuat curang. Aku bahkan menyerahkan surat gugatan cerai duluan, agar kalian merasa bebas dan menang," lanjut Anya, suaranya meninggi penuh emosi. Tapi sekarang, Anya menatap Reno, matanya memancarkan putusan akhir yang tak bisa diganggu-gugat. "Kau harus menghadapi kenyataan, Mas Reno. Wanita yang kau anggap lugu, yang kau anggap beban, dan yang kau tinggalkan demi koneksi palsu, kini adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang memegang kunci nasibmu dan nasib PT Cakra Buana." Reno jatuh kembali ke kursinya. Ia memejamkan mata, memegang kepalanya yang terasa berdenyut hebat. Ia menyadari betapa buta dan bodohnya ia telah menjadi budak ambisi ibunya. Ia telah membuang permata langka demi kaca berwarna yang mengkilap. "Anya, aku minta maaf. Aku dibutakan. Aku mohon, jangan lakukan ini. Jangan hancurkan aku," pinta Reno, suaranya penuh ratapan. "Menghancurkanmu? Kau yang sudah menghancurkan dirimu sendiri, Mas Reno. Dan kau yang sudah menghancurkan harga diriku," kata Anya, suaranya kini kembali setegas baja. Ia memberi isyarat kepada tim legalnya. "Baiklah, drama sudah selesai. Sekarang, kita kembali ke urusan bisnis," kata Anya. Ia membalik halaman tabletnya. "Kepada seluruh jajaran PT Cakra Buana, akuisisi ini akan tetap berjalan. Aurora Group tidak akan membatalkannya hanya karena alasan personal." Anya berhenti sejenak, tatapannya menyiratkan janji kejam pada Reno. Dan mengenai nasib karyawan, termasuk Bapak Reno. Bu Ratna merangkak maju, memegang kaki meja Anya. "Anya, tolong, jangan pecat Reno. Dia anakku. Kasihanilah dia. Ibu mohon." Bu Ratna kini telah kehilangan semua martabatnya. Wajahnya adalah cermin penyesalan yang terlambat. "Kasihan? Mengapa, Bu Ratna? Kau bilang aku hanya asisten administrasi. Kau bilang aku tidak punya pengaruh," balas Anya. Ia menatap Bu Ratna, membiarkan wanita itu larut dalam keputusasaannya sejenak. "Aku akan mengambil keputusan profesional. Aku tidak akan memecat siapapun berdasarkan emosi pribadi. Itu bukan gayaku," kata Anya, nadanya sedikit melunak, memberikan secercah harapan palsu. "Namun, aku sudah melakukan audit internal Cakra Buana. Dan aku menemukan beberapa pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu manajer senior." Semua mata, termasuk mata Bu Ratna dan Aisyah, langsung tertuju pada Reno. Wajah Reno kini bukan hanya pucat, tetapi membiru karena ketakutan. Ia tahu, ia pernah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, didorong oleh ambisi Bu Ratna. Anya membiarkan ketegangan itu menggantung di udara, sebuah hukuman mental yang jauh lebih kejam daripada pemecatan.
Keputusan akhir tentang nasib Bapak Reno dan seluruh karyawan akan aku umumkan di babak selanjutnya dari rapat ini, kata Anya, mengakhiri sesi pengungkapan yang monumental. Ia menoleh ke arah Aisyah, memberikan tatapan perpisahan yang dingin. Nona Aisyah, terima kasih sudah menunjukkan kepada kami betapa berharganya koneksi yang palsu. Kami dari Aurora Group tidak membutuhkan koneksi sosialita untuk mengambil keputusan bisnis. Anda sudah boleh meninggalkan ruangan ini sekarang. Saya harus berdiskusi dengan mantan suami saya dan Bu Ratna mengenai surat gugatan cerai yang sudah saya berikan. Aisyah berdiri, tubuhnya gemetar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan keluar dari ruangan. Ia telah dikalahkan secara telak oleh wanita yang ia anggap tak sebanding dengannya. Anya menyandarkan tubuhnya, hatinya terasa kosong namun juga puas. Permainan telah berakhir. Kini, saatnya untuk menentukan hukuman yang setimpal. Ruang rapat kini hanya menyisakan Anya dan tim eksekutif Aurora Group di satu sisi meja, dan Reno bersama Bu Ratna serta Pak Gunawan dari PT Cakrabuana di sisi yang lain. Kepergian Aisyah meninggalkan lubang kehampaan yang besar. Sebuah pengakuan tak terucapkan atas kegagalan koneksi yang mereka banggakan. Bu Ratna masih duduk di lantai karpet, air matanya tak terbendung. Ia meratap, bukan karena rasa bersalah pada Anya, melainkan karena ketakutan yang mencekik atas kehancuran status sosial dan finansial putranya. Onyo, NAK. Ibu mohon. Ibu bersujud di kakimu. Jangan pecat Reno. Dia tidak bermaksud begitu. Kami hanya tidak tahu. Ibu benar-benar minta maaf. Ampuni ibu, nak. Rengekan Bu Ratna terdengar menyedihkan dan memuakkan bagi Anya. Reno bangkit dari kursinya, mendekati meja Anya dengan langkah gontai. Wajahnya yang tampan kini terlihat rusak oleh keputusasaan. Ia tidak lagi memohon, melainkan menghadapi cermin kebenaran yang kejam. Anya, lupakan ibu. Ini antara aku dan kau, ujar Reno, suaranya parau. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh ambisi dan tekanan untuk punya status yang lebih tinggi. Aku percaya omongan ibu. Aku percaya bahwa aku butuh istri yang bisa memberiku nilai tambah. Aku bodoh. Aku mengabaikan harta sejati di depan mataku. Aku mohon, sebagai suamimu. Anya mengangkat tangan kanannya, menghentikan ucapan Reno. Ia melirik cincin kawin di jari manisnya, yang terasa begitu dingin dan asing kini. Cukup. Mas Reno, jangan gunakan kata suamimu lagi. Kau sendiri yang membiarkan orang lain merebut posisiku. Kau sendiri yang meminta aku mundur secara baik-baik. Potong Anya, matanya yang tajam menghujam mata Reno. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar ratapan penyesalan yang terlambat, melainkan untuk menyelesaikan urusan bisnis dan urusan rumah tangga kita. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, membiarkan aura CEO berkuasa itu memenuhi ruangan. Aku tahu persis apa yang ada di hatimu, Mas Reno. Kau tidak mencintaiku karena aku, melainkan karena apa yang bisa kau dapatkan dariku. Kau berani menuduhku mencuri atau berutang saat aku memberimu jam tangan yang aku beli dengan uangku sendiri. Kau lebih bangga dengan koneksi ayah Aisyah daripada kesetiaan istrimu. Aku sudah terlalu lama memakai topeng kesederhanaan ini, berharap kau akan melihat jiwa sejatiku di baliknya. Tapi kau gagal. Mas, kau gagal total. Anya memberi isyarat kepada Riza, yang segera meletakkan sebuah file tebal di depan Reno. Itu adalah hasil audit keuangan internal yang kami lakukan di PT Cakrabuana selama proses due diligence. Di dalamnya, tercatat jelas beberapa transaksi mencurigakan dan penyalahgunaan dana kantor, termasuk manipulasi laporan untuk mendapatkan tunjangan marketing yang tidak sah. Semuanya terjadi dalam 6 bulan terakhir. Tepat setelah kau naik jabatan sebagai manajer senior. Jelas Anya, suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti putusan pengadilan. Wajah Reno berubah drastis, dari keputusasaan menjadi ketakutan murni. Tidak, Anya, itu hanya kesalahan administrasi kecil. Itu tidak disengaja. Bu Ratna, yang kini sudah duduk di kursi, segera menyambar. Reno. Ibu sudah bilang jangan main-main dengan uang kantor. Anya, nak, ibu mohon. Itu hanya kesalahan kecil. Jangan laporkan dia. Kesalahan kecil.
Anya tertawa sinis, tawa yang terdengar mengeringkan hati. Kerugian yang kau timbulkan bukan hanya finansial, Mas Reno, tapi juga integritas perusahaan yang sebentar lagi akan menjadi milikku. Aku bisa saja mengajukan ini ke ranah hukum. Tim legal saya sudah siap dengan semua buktinya. Mendengar kata hukum, Bu Ratna langsung histeris. Tidak. Jangan. Reno bisa masuk penjara. Reno menundukkan kepala. Ia tahu ia tidak bisa menyangkal bukti yang ada. Ia terjebak dalam perangkap yang ia gali sendiri. Anya membiarkan mereka larut dalam ketakutan. Ia tahu, rasa takut kehilangan segalanya adalah hukuman yang paling berat bagi mereka. Ia menatap Pak Gunawan dan staf PT Cakrabuana yang lain, yang selama ini telah direndahkan oleh Reno dan Bu Ratna. Aku akan membuat keputusan yang setimpal, Mas Reno. Keputusan ini bukan didasarkan pada dendam pribadi, melainkan pada prinsip bisnis dan moralitas yang kalian berdua injak-injak, kata Anya, suaranya kini kembali pada mode CEO. Pertama, akuisisi PT Cakrabuana akan tetap berjalan. Kami akan melakukan restrukturisasi total. Semua karyawan yang berintegritas dan jujur akan dipertahankan. Aku akan memberimu kesempatan untuk membersihkan nama perusahaan ini, Pak Gunawan. Pak Gunawan, yang selama ini hanya diam, mengangguk penuh haru. Terima kasih banyak, Nyonya CEO. Kami akan bekerja keras. Anya kembali menatap Reno. Tatapannya tidak lagi mengandung cinta, hanya kasihan yang dingin. Kedua, mengenai posisimu, Mas Reno. Berdasarkan pelanggaran etika yang jelas ini, seharusnya kau dipecat dan dilaporkan. Tapi, karena aku tidak ingin membuang waktu dan energiku hanya untuk membalas dendam, Anya menjeda, aku akan menurunkan jabatanku ke level staf biasa. Semua fasilitas, gaji manajer senior, dan tunjanganmu akan dicabut. Kau akan mulai dari bawah, tanpa koneksi, tanpa status yang selama ini kau banggakan. Jika kau bisa membuktikan dirimu dalam 1 tahun, barulah kita bicarakan karirmu. Jika tidak, kau akan dipecat, dan bukti-bukti ini akan diserahkan kepada pihak berwajib. Putusan itu bagaikan pukulan telak bagi Reno. Ia yang baru saja meraih puncak, kini dijatuhkan ke dasar jurang oleh wanita yang ia hianati. Tidak. Staf biasa? Itu memalukan. Aku manajer senior, Anya, seru Reno, merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Memalukan. Anya tersenyum sinis. Jauh lebih memalukan bagiku, Mas Reno, harus mengakui bahwa suamiku adalah pencuri. Kecil yang tidak punya integritas. Staf biasa adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu, untuk membuktikan dirimu yang sebenarnya, tanpa topeng status dan kemewahan. Ambillah, atau hadapi konsekuensi hukum. Reno terdiam. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Ia harus menerima hukuman yang merendahkan ini. Anya kemudian menoleh pada Bu Ratna, yang wajahnya kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang tulus. Ia telah melihat putranya yang sombong kini duduk berlutut di hadapan wanita yang ia remehkan. Dan Bu Ratna, aku harap ini menjadi pelajaran berharga untukmu. Kekuatan sejati bukan diukur dari merek tas tanganmu, atau seberapa berkelas koneksimu. Kekuatan sejati adalah integritas dan harga diri yang selama ini kau ajarkan Reno untuk membuangnya, kata Anya. Anya berdiri. Ia mengambil sebuah amplop lagi dari tasnya, amplop yang isinya sama persis dengan yang ia berikan pada Reno di restoran. Hanya saja ini adalah salinan resmi dari pengadilan. Dan terakhir, urusan rumah tangga kita, kata Anya, menatap Reno. Kau bilang kau ingin aku mundur. Aku sudah memberikan surat gugatan cerai padamu. Pengadilan akan segera memprosesnya. Kau akan mendapatkan bagianmu, Mas, sesuai hukum. Tapi tolong ingat, aku melepaskanmu, bukan karena kau memintanya, tapi karena kau sudah tidak lagi pantas mendampingiku. Reno meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari kehilangan terbesar dalam hidupnya bukan harta atau jabatan, melainkan cinta tulus dari wanita sekuat Anya. Ia mendongak, matanya penuh air mata penyesalan yang tulus. Anya, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menerima jabatan staf, apapun. Asal kau kembali,
pinta Reno. Suaranya penuh keputusasaan yang nyata. Anya menggeleng perlahan. Senyumnya kini pahit dan tegas. Terlambat, Mas Reno. Waktunya sudah habis. Aku sudah memberi kesempatan, dan kau memilih keserakahan daripada kesetiaan. Anya berbalik, mengakhiri rapat itu dengan langkah tegas. Ia tidak menoleh ke belakang, meninggalkan Reno dan Bu Ratna yang tenggelam dalam lautan penyesalan mereka. Pengungkapan kebenaran telah selesai, dan kini, babak penebusan akan dimulai. Setelah Anya meninggalkan ruangan rapat, meninggalkan Reno yang tertunduk di kursinya dan Bu Ratna yang histeris meratapi kehancuran status putranya, atmosfer di PT Cakra Buana berubah drastis. Rapat formal dilanjutkan oleh tim eksekutif Aurora Group, namun bagi Reno dan Bu Ratna, dunia mereka sudah terbalik 180 derajat. Reno, yang tadinya manajer senior yang sombong, kini resmi menjadi staf biasa di perusahaan yang diakuisisi oleh istrinya sendiri. Ia menerima surat penetapan jabatan barunya dengan tangan gemetar. Kehilangan pangkat dan gaji terasa seperti hukuman setimpal atas keserakahan yang telah membutakannya. Di luar ruangan rapat, Bu Ratna didampingi oleh Pak Gunawan, yang kini melihat mantan menantunya sebagai pahlawan tak terduga. Bu Ratna terus meratap, merutuki kebodohannya sendiri. Pak Gunawan, tolong bicara dengan Anya. Suruh dia membatalkan ini. Statusku, status Reno. Kami akan jadi bahan tertawaan semua orang. Bu Ratna merengek. Seluruh martabat sosialita yang ia pertahankan selama ini hancur berkeping-keping. Maaf, Bu Ratna. Keputusan Nyonya CEO Anya Maharani sudah final. Anda harus tahu, Nyonya Anya adalah wanita dengan prinsip baja. Beliau tidak mencampur-adukan bisnis dengan emosi pribadi. Meskipun beliau punya hak penuh untuk memecat Reno karena pelanggaran etika yang terbukti. Anda harusnya bersyukur Reno tidak dipenjara, ujar Pak Gunawan, nadanya kini berwibawa, berbeda dengan saat ia masih di bawah tekanan Reno. Bu Ratna tersentak. Ia menyadari, keputusan Anya yang lunak, itu adalah kemurahan hati yang tak terhingga, mengingat betapa buruknya perlakuan mereka selama ini. Sementara itu, Aisyah telah pergi tanpa sepatah kata pun. Ia meninggalkan gedung itu dengan tergesa-gesa, ponselnya tidak berhenti berdering, berusaha menjelaskan pada koneksi dan ayahnya bahwa rencana mereka gagal total. Begitu tahu Reno hanya menjadi staf biasa dan terancam hukum, cinta palsu Aisyah langsung menguap ke udara, menunjukkan bahwa ia memang hanya mengincar kekuasaan dan harta. Reno, yang awalnya mengira Aisyah adalah penyelamat, kini menyadari bahwa wanita itu hanyalah bayangan kosong yang memudar begitu cahaya krisis datang. Sore harinya, Reno pulang ke rumah. Rumah yang terasa sangat berbeda tanpa kehadiran Anya. Surat gugatan cerai dan surat penurunan jabatan ia genggam erat. Ia terduduk di sofa, tempat ia biasa meremehkan Anya, merenungi betapa fatalnya kesalahannya. Tidak lama kemudian, Bu Ratna datang. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan berkilau atau make-up tebal. Wajahnya terlihat lelah dan tua, cerminan dari penyesalan yang baru disadari. Reno, panggilnya lembut. Ibu datang untuk menghakimiku lagi? Menghinaku karena sekarang aku hanya staf biasa? Menyesal karena aku tidak menikah dengan Aisyah yang berkelas? Tanya Reno pahit. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh tuduhan. Bu Ratna menggeleng. Air matanya kembali menetes. Kali ini terlihat jauh lebih tulus daripada yang ia tunjukkan di ruang rapat. Tidak, Nak. Ibu datang untuk meminta maaf. Bukan hanya padamu, tapi pada Anya. Ibu sudah membuatmu jadi seperti ini. Ibu yang mendorongmu mengejar status. Ibu yang menganggap Anya tidak layak. Ibu pikir kekayaan adalah segalanya. Tapi lihat, Nak, kekuatan sejati itu ada di dalam hati Anya. Wanita yang kita anggap bodoh itu, ternyata jauh lebih berkuasa daripada semua kolega ibu yang sok tahu. Bu Ratna duduk di sebelah Reno, memegang tangannya. Anya memberimu kesempatan, Nak. Dia bisa saja memenjarakanmu. Dia bisa saja memecatmu, menghancurkanmu. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memberimu kesempatan penebusan. Itu bukan balasan dendam, Nak. Itu cinta yang tersisa dan integritas yang tak ternilai. Reno menunduk, air matanya menetes di surat penurunannya. Ibu benar. Aku tidak pernah melihatnya.
Aku selalu melihatnya dari luarnya saja. Aku membuang permata demi kilauan kuningan. Aku menghancurkan hatinya demi ambisi palsu. Dan sekarang, dia benar-benar pergi. Ia mengeluarkan surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani Anya. Dia bahkan mempermudah jalanku. Dia melepaskan dirinya sendiri dari kebohongan ini. Aku menghormati keputusannya. Bu, aku harus melepaskannya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Bu Ratna menatap surat itu. Hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Dia memang pantas mendapatkan yang lebih baik. Nak, jauh lebih baik. Kita harus menghargai keputusannya, meski itu sangat menyakitkan. 2 hari kemudian, Anya menemui pengacaranya untuk finalisasi dokumen perceraian. Ia duduk dengan tenang, hatinya damai, seperti air kolam yang tenang setelah badai petir. Tiba-tiba, pengacaranya menyerahkan sebuah surat. Nyonya Anya, ini adalah surat yang ditinggalkan oleh Bapak Reno saat ia mengambil salinan surat cerai dari pengadilan. Ia meminta saya memberikannya langsung kepada Anda. Anya mengambil surat itu, membukanya perlahan. Tulisan tangan Reno terlihat bergetar. Untuk Anya, aku tahu kata, maaf, tidak akan pernah cukup untuk menutupi semua penghinaan dan rasa sakit yang kuberikan padamu. Aku bodoh, Anya. Aku serakah. Aku menganggapmu aset yang tak berharga, padahal kau adalah pondasi emas dalam hidupku. Aku hanya ingin kau tahu, aku menerima keputusanmu dengan lapang dada. Aku tahu aku tidak pantas lagi mendampingimu. Aku berjanji akan menjalani hukuman ini sebagai staf biasa di Cakrabuana dengan integritas penuh. Aku akan membangun kembali harga diriku dari nol. Bukan untuk memintamu kembali, tapi untuk membuktikan padamu, dan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa menjadi pria yang layak dicintai, tanpa perlu topeng jabatan dan koneksi palsu. Terima kasih atas keputusan yang menyentuh hati ini, Anya. Kau bisa saja menghancurkanku, tapi kau memberiku kesempatan kedua dalam hidup, meski tanpa dirimu. Aku akan selalu mendoakanmu bahagia, sebahagia yang tidak bisa kuberikan padamu. Salam hormat dan penyesalan yang tak terhingga, Reno. Anya merasakan air matanya hangat. Surat itu adalah bukti penebusan yang tulus. Keputusannya untuk tidak menghancurkan Reno dengan pemecatan, melainkan memberinya kesempatan untuk membangun kembali integritasnya, adalah keputusan yang tepat. Ia tidak membalas dendam, ia mengajarkan sebuah pelajaran tentang arti kekuatan dan harga diri. Apakah Nyonya ingin membalas surat ini? Tanya pengacaranya. Anya menggeleng. Tidak perlu. Cukup pastikan semua proses cerai berjalan lancar. Aku sudah mendapatkan resolusi yang paling memuaskan. Anya keluar dari kantor pengacara dengan langkah ringan. Ia tidak hanya mendapatkan kebebasan dari pernikahan yang palsu, tetapi juga kebebasan emosional dari rasa sakit dikhianati. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada power suit yang ia kenakan, tetapi pada integritas dan hati yang berani mengambil keputusan yang sulit. Ia kini siap melangkah maju, meninggalkan babak lama yang penuh kepalsuan, menuju lembaran baru yang penuh janji dan kebahagiaan sejati. Keputusan yang menyentuh hati telah dibuat, dan karma baik akan segera menjemput. 3 bulan telah berlalu sejak Anya menandatangani surat cerai dan menyelesaikan akuisisi PT Cakrabuana. Waktu telah menjadi tabib yang bijaksana, menyembuhkan luka dan mengembalikan kedamaian. Anya tidak lagi mengenakan kacamata polos atau kaos katun lusuh. Ia kini sepenuhnya menjadi Anya Maharani, CEO Aurora Group, yang memimpin dengan integritas dan kecerdasan. Ia berdiri di kantor barunya di puncak gedung pencakar langit. Jendela besar menampilkan pemandangan kota Jakarta yang membentang luas, simbol dari kekuasaan dan visi yang ia miliki. Ia tidak lagi terbebani oleh topeng kesederhanaan atau drama rumah tangga yang memuakkan. Ponselnya berdering. Itu Risa, asisten pribadinya. Nyonya CEO, ada paket yang baru saja diantar. Atas nama Ibu Ratna. Anya mengerutkan kening. Bu Ratna, ibu mertuanya, kini sudah menjadi bagian dari masa lalu yang pahit, namun juga pelajaran berharga. Tolong antarkan ke ruanganku, Risa. Beberapa saat kemudian, Risa meletakkan sebuah kotak makan di meja Anya. Kotak itu tidak terbuat dari plastik mahal atau styrofoam restoran mewah, melainkan kotak bekal anyaman sederhana.
Bu Ratna sedang menunggu di lobi, Nyonya. Beliau tidak mau naik, hanya meminta paket ini diserahkan langsung, lapor Risa. Anya membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat bakwan jagung dan tumis kangkung, makanan sederhana yang selalu ia buat untuk Reno. Namun, kali ini, masakan itu ditata rapi, dan ada secari kertas kecil di dalamnya. Anya mengambil kertas itu. Tulisannya bergetar, tidak rapi, jauh dari kesan sosialita. Untuk Anya yang terkasih, Ibu Ratna tidak berani menemuimu. Ibu tahu, ibu sudah tidak pantas ada di hadapanmu. Tapi ibu hanya ingin kau tahu, ibu sudah berhenti main golf dan menghadiri arisan mewah. Ibu kini fokus mengurus usaha catering kecil-kecilan di rumah. Ibu belajar dari nol, dari dapur, tempat dulu ibu selalu meremehkanmu. Ibu membuatkan ini untukmu, karena ibu ingat kau suka masakan ini. Ibu sadar, kekuatan sejati ada di tanganmu, bukan di tas bermerek yang ibu bawa. Ibu hanya ingin bilang, ibu bangga padamu. Kau adalah wanita yang sangat kuat dan bijaksana. Kau memberi Reno pelajaran yang tak ternilai. Ibu doakan kau bahagia. Nak, kau pantas mendapatkan cinta yang tulus, bukan yang dibutakan oleh status. Maafkan segala kebodohan ibu. Dari Ibu Ratna. Membaca surat itu, mata Anya sedikit berkaca-kaca. Ia tidak merasakan amarah, hanya kedamaian dan kepuasan yang dalam. Bu Ratna akhirnya mengerti, penyesalan yang tulus telah datang. Anya mengangkat telepon internal. Risa, tolong panggilkan Bu Ratna ke atas. Bilang padanya, aku ingin minum teh dengannya. 5 menit kemudian, Bu Ratna masuk ke ruangan Anya. Wajahnya polos tanpa make-up tebal, pakaiannya sederhana, dan ia terlihat sangat gugup. Ia tidak berani menatap Anya. Anya, kau memanggil ibu? Tanya Bu Ratna, suaranya pelan dan rendah hati. Anya tersenyum, senyum yang kini murni dan hangat. Ia berjalan mendekati Bu Ratna, bukan sebagai CEO yang berkuasa, melainkan sebagai seorang putri. Tentu, Bu. Duduklah. Dan terima kasih untuk makanannya. Baunya persis seperti yang sering saya masak dulu, ujar Anya. Bagaimana kabar ibu? Bagaimana kabar usaha cateringnya? Bu Ratna tak kuasa menahan tangis. Baik, nak. Semua berjalan lambat, tapi ibu melakukannya sendiri. Ibu hanya ingin bilang, ibu tidak akan pernah mengganggu Reno lagi. Ibu sudah melihat bagaimana dia bekerja keras sebagai staf biasa di Cakrabuana. Dia menjadi lebih jujur, lebih rendah hati. Dia menerima semua konsekuensinya. Itu bagus, Bu. Aku senang mendengarnya, kata Anya. Aku memberinya kesempatan, dan aku senang dia memanfaatkannya. Kau adalah wanita yang luar biasa, Anya. Kau bisa saja menghancurkan kami, tapi kau memilih untuk membangunkan kami, kata Bu Ratna, penuh rasa syukur yang tak terhingga. Ibu tidak akan memaksamu kembali pada Reno. Kau sudah memilih jalanmu, dan ibu tahu, kau pasti akan bahagia. Anya memegang tangan Bu Ratna. Aku memaafkan ibu, Bu Ratna. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekarang, fokuslah pada dirimu dan kebahagiaanmu. Setelah Bu Ratna pergi, hati Anya terasa ringan seperti kapas. Ia telah melepaskan semua beban masa lalu. Malam harinya, Anya menerima panggilan yang tidak terduga. Sebuah nomor dari luar negeri. Halo, ini Anya Maharani. Jawab Anya profesional. Anya? Ini Eko Prawira. Suara di seberang sana terdengar akrab, suara dari masa lalunya di universitas, sahabat lama yang selalu menghargainya tanpa syarat. Anya tersenyum lebar. Eko adalah seorang venture kapitalis sukses, yang selalu melihat kecerdasan dan integritas Anya, jauh sebelum ia menjadi CEO. Eko adalah satu-satunya yang tahu potensi besar Anya. Eko, ya Tuhan, senang sekali mendengarmu. Ada apa? Urusan bisnis? Tidak, ini urusan personal. Aku baru saja mendengar kabar tentang mega acquisition Cakrabuana, dan aku tahu, hanya kau yang bisa melakukannya. Aku menelepon bukan hanya untuk mengucapkan selamat, tetapi juga untuk bertanya sesuatu, kata Eko, nadanya sedikit gugup. Apa itu, Ko?
Aku kembali ke Jakarta minggu depan. Dan aku dengar kau sudah bebas. Aku ingin tahu, apakah Anya Maharani yang berani dan luar biasa ini bersedia makan malam denganku? Bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai wanita yang selalu kukagumi sejak kita masih kuliah dulu. Tanya Eko, suaranya tulus dan penuh harap. Anya berjalan ke jendela, melihat pantulan dirinya yang tangguh dan cantik di kaca. Ia tidak lagi mencari validasi atau status. Ia telah menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya. Aku akan sangat senang, Eko, jawab Anya. Senyumnya kini secerah mentari pagi. Aku akan menunggumu. Ia menutup telepon, hatinya dipenuhi rasa damai dan harapan baru. Ia melihat cincin berlian kecil di jari tengahnya, cincin yang ia beli untuk dirinya sendiri setelah perpisahan. Ia tidak butuh pria untuk membelikannya perhiasan, tetapi ia pantas mendapatkan pria yang akan menghargai cahaya di balik berlian itu. Anya memejamkan mata sejenak, mengenang perjalanan panjangnya dari topeng kepalsuan hingga kemuliaan diri. Ia telah membuktikan kepada dunia, kepada Reno, kepada Bu Ratna, dan yang paling penting, kepada dirinya sendiri, bahwa kesederhanaan tidak sama dengan kelemahan. Ia membuka mata, menatap cakrawala yang kini miliknya sepenuhnya. Ia tidak memilih dendam, ia memilih integritas. Dan kini, kebahagiaan sejati datang mengetuk pintunya. Akhirnya, bisik Anya, suaranya dipenuhi kemenangan dan kebebasan. Hidupku baru saja dimulai.